Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bin ni'mati ikhwana. Ya Rabbana lakal hamdu walakal syukru walakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bertemu kembali di penghujung Sya'ban ini tanggal 18. Mudah-mudahan hari-hari yang akan mendekati bulan suci Ramadan kita diberikan karunia kesehatan, kekuatan dan keimanan sehingga kita bisa optimal untuk mengisi hari-hari kita di bulan suci Ramadan. Tentu semuanya sudah rindu ya. Ada rasa ya, kangen ya, bahagia, senang, apa ya, rasa yang kayaknya sulit ya untuk diungkapkan ya. Sementara Ramadan yang tahun lalu kita masih merasakan pandemi ya di rumah, banyaknya nggak tahu nih kalau yang Ramadan kali ini sepertinya sudah dibolehkan ya di masjid ya, wallahu alam, dengan prokes yang ketat ya, insya Allah. Mudah-mudahan tidak berkurang sedikit pun makna dari Ramadan yang akan kita jalani ini, insya Allah. Pembahasan kita terkait seputar kesalahan di bulan Ramadan. Ini sebenarnya kalau dibahas seputar kesalahan di bulan Ramadan ini banyak banget ya. Nah, di sini karena saya kalau rangkum semua berbagai kesalahan baik yang terkait dengan uruf atau tradisi atau yang terkait dengan adab atau sunnah cukup lumayan ya. Tapi mudah-mudahan pembahasan ini bisa mencakup semuanya lah, insya Allah ya. Kita bahas tentang seputar kesalahan di bulan Ramadan. Karena memang kalau kita bicara kesalahan, itu ada yang bersifat fatal ya, kesalahan itu. Ada yang bersifat ya tidak fatal, tapi sayang aja gitu ya. Nah ini juga permasalahan-permasalahan juga ada masalah khilafiyah, kesalahan-kesalahan, tapi yang terkait dengan kesalahan yang bersifat khilafiyah itu saya hindari ya. Misalnya terkait dengan menentukan awal Ramadan itu apakah pakai hisab atau ru'yah hilal, itu saya nggak akan bahas ya. Tapi ini masalah-masalah yang sehari-hari lah insya Allah ya, tentang kesalahan di seputar Ramadan. Ya, kesalahan seputar kesalahan di bulan Ramadan. Tentu saja yang pertama, walaupun bukan yang utama ya, ini urutan bukan berarti ini urutan yang sistemik ya atau yang tersistematis, tapi ini saya masukkan aja yang mana yang itu terserah deh. Tapi yang paling tidak yang teringat pertama kali ketika membahas atau mengkaji seputar kesalahan di bulan Ramadan, yang teringat itu apa? Menyambut Ramadan ya. Tradisi di kita ini menyambut Ramadan itu kadang-kadang ada dengan perbuatan yang mengganggu kenyamanan umum pada masyarakat ya, seperti petasan, kembang api dan lain-lain dan sebagainya. Ini adalah kesalahan yang bisa fatal ya, apalagi kalau petasan itu diledakkan pada waktu-waktu istirahat, pada waktu-waktu malam ya, suka malam tuh ya, di keheningan malam yang mestinya kita khusyuk untuk beribadah, melaksanakan qiyamul lail atau baca Quran, tapi terdengar suara yang memekakkan telinga, kaget ya. Nah ini yang kita tidak harapkan. Ini ada suatu kesalahan mengganggu ya, bahkan bisa nanti menzolimi. Kalau ada yang sakit jantung, tahu-tahu bisa fatal akibatnya ya. Nah, sementara yang sebaiknya dilakukan pada saat menyambut Ramadan itu mestinya tuh berdoa ya. Bahkan kalau kita lihat para ulama salafus soleh dulu itu berdoa jauh-jauh hari. Nah kita juga nggak usah jauh-jauh hari, dekat-dekat hari ini nggak apa-apa lah kita berdoa kepada Allah. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Dalam keadaan apa? Mohon kesehatan kepada Allah ya, biar sehat walafiat sehingga kita bisa optimal beribadah di dalamnya.
sehingga kita bisa memberikan yang terbaik, karena Allah akan memperlihatkan perlombaan hamba-hambanya yang terbaik amalnya di bulan tersebut. Itu Allah banggakan di hadapan para malaikat. Maka kita berdoa. Bahkan kalau kita lihat ya, menurut Imam Ibn Rajab, itu para salafus soleh, para sahabat dan salafus soleh itu 6 bulan itu berdoa, itu merindukan Ramadan. Berdoa agar mereka bisa sampai ke bulan suci Ramadan, ya, dalam keadaan sehat walafiat. Dan 6 bulan setelahnya mereka pun berdoa agar Allah menerima amal ibadah mereka selama bulan suci Ramadan. Jadi luar biasa ya bagaimana menyambut Ramadan tuh berbulan-bulan sebelumnya, 6 bulan sebelumnya, ya. Dan kita ini ya mudah-mudahan masih ada lah ya doa-doa yang terbaik kita panjatkan kepada Allah. Mudah-mudahan semua anggota keluarga sehat walafiat. Kita doakan yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, dan yang telah mendahului kita doakan mudah-mudahan diterima Allah dalam keadaan husnul khotimah, diampuni semua dosa dan kesalahannya. Karena di masa pandemi ini dari tahun 2020 ada hal-hal yang sangat mengejutkan barangkali ya dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang telah ditinggal lebih dulu oleh orang tua yang dicintai, atau suami, atau istri, atau anak-anak ya. Dalam kondisi pandemi ini banyak kejutan-kejutan yang mungkin itu sangat menyedihkan. Nah, tapi dengan hadirnya Ramadan ini mudah-mudahan mampu menghibur kita ya dengan keutamaan-keutamaan Ramadan tersebut. Nah, tadi kenapa para sahabat dan para salafus soleh itu berdoa tuh 6 bulan sebelum Ramadan tiba, karena mereka memahami kandungan perkataan dan atau hadis dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud yang bunyinya itu duma fi Ramadan latam manat ummati antakuna sanah kullaha Ramadan. Luar biasa ya sabda Nabi ini. Beliau mengatakan seandaikan, artinya umat Muhammad SAW ini mengetahui apa yang ada di Ramadan itu, tentu saja penuh dengan kebaikannya, tentu umatku itu akan berharap sepanjang tahun itu Ramadan. Artinya setiap bulan tuh kalau bisa mah Ramadan semua, karena banyak keutamaan, anugerah, kebaikan yang ada di dalamnya. Maka yang dilakukan dalam menyambut Ramadan oleh para salafus soleh itu adalah dengan berdoa ya. Kemudian juga memuji dan bersyukur kepada Allah ya. Jadi memuji Allah karena hadirnya Ramadan. Kalau kata Imam Nawawi bahwa seorang beriman itu kalau mendapatkan nikmat baru, jadi kalau mendapatkan nikmat karunia atau dihindarkan dari malapetaka, dari keburukan, pasti dia akan melakukan sujud syukur. Jadi kenikmatan yang diberikan Allah atau terhindar dari bencana atau musibah itu mestinya seorang yang beriman itu melakukan sujud syukur ya. Itu dalam rangka memuji dengan yang pantas terhadap Allah karena Allah telah memberikan nikmat. Nah, di antara nikmat Allah yang paling besar atas seorang hamba itu adalah dibimbing untuk melakukan ketaatan dan ibadah. Ya, artinya datangnya bulan Ramadan ini bagi seorang muslim itu dalam keadaan sehat itu merupakan nikmat yang luar biasa yang patut dan wajib kita syukuri ya. Kita memuji Allah atas nikmat tersebut. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan ya, dan segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, yang pantas, yang tidak bisa terhitung, yang selalu kita ucapkan hanya bagi Allah dan keagungan serta kemuliaannya. Semoga Allah berikan kita kesehatan insyaallah. Ya, itu yang kedua ya, mestinya ya ada rasa senang, gembira dan rindu. Ini bukan diapresiasikan rasa senang ini dengan membunyi petasan ya atau apalah ya. Itu kan bisa mubazir ya, tabzir ya kalau itu sampai menghabiskan dana ya, atau juga bisa mengganggu orang. Jadi bukan seperti itu untuk mengungkapkan rasa senang, gembira dan rindu. Kalau yang Rasulullah lakukan, beliau ini kita tahu ya bahwa Ramadan ini diwajibkan tahun kedua Hijriah ya. Kita ulang kembali yang pernah kita bahas beberapa tahun yang lalu ya. Kayaknya setiap tahun kita membahas ya tentang Ramadan. Kewajiban ibadah saum Ramadan ini kan tahun kedua Hijriah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah ya. Jadi Rasulullah itu melaksanakan ibadah saum ini kan 9 kali dalam dalam hidup beliau. Kewajiban ibadah saum di bulan Ramadan. Bukan berarti Rasulullah nggak pernah saum ya.
Rasulullah itu juga saum, tapi bukan sebulan penuh di bulan Ramadan. Ada yang menyebutkan beliau 3 hari setiap bulan ya ayam mubit, atau itu tuh nggak disebutkan lah. Artinya Rasulullah pun melaksanakan ibadah saum, sebagaimana ulama-ulama umat-umat terdahulu juga melakukan ya. Nabi Adam juga saum ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, bahkan Nabi Daud alaihissalam itu yang saum beliau yang tersistematis itu ya, yang tersistem yang sekarang saum besok tidak, itu masih kita laksanakan sebagai saum sunnah ya. Artinya Rasul juga saum, tapi diwajibkan bagi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahun kedua Hijriah. Ya, jadi Rasul tuh hanya 9 kali melaksanakan ibadah saum, 8 kali itu 29 hari, hanya 1 kali yang 30 hari. Nah, Rasulullah mengungkapkan rasa senang, gembira, dan rindu terhadap Ramadan itu dengan apa? Memotivasi. Beliau memotivasi para sahabat dengan berbagai ungkapan-ungkapan ya, kalau hadis-hadis itu ya, khutbah-khutbah itu untuk membuat yang mendengarkannya itu menjadi senang rindu. Ya misalnya contoh ya, ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak ya. Kan kita banyak mendapatkan khutbah Nabi tentang Ramadan ya. Datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan, bulan di mana pintu surga dibuka. Nah, artinya banyak sekali ya, itu cara menyambut Ramadan. Jadi tanamkan rasa senang, bahagia, rindu. Nah, kita sekarang nih bagi ibu-ibu dan keluarga, rasa senang itu perlu disampaikan kepada anak-anak kita. Jadi mengingatkan, jadi bukan biasa-biasa aja ya, sebentar lagi Ramadan ya, iya nanti ya. Enggak, kita mulai. Kita bangkitkan rasa senang anak-anak kita terhadap datangnya Ramadan ya. Bahkan kalau dalam bukunya Dr. Dr. Akrom ya, yang Buyutuna fi Ramadan, itu disebut karikatur ya, bagaimana orang tua itu di bulan Ramadan berubah jadi baik ya, nggak ngomel-ngomel lagi, nggak marah-marah lagi, apalagi daring ya, belajar online ini kan, lewat daring itu kan suka marah-marah tuh orang tua, berubah baik lah, sehingga anak itu nanti ada image, oh bulan Ramadan pasti semuanya baik, pasti orang tuanya berubah jadi orang tua yang baik. Nah, jadi itu cara menyambut Ramadan ya, mengungkapkan rasa senang gembira dan memasukkannya kepada keluarga kita ya. Tidak dan tidak di antara menyambut tuh jangan sampai juga lupa taubat, mohon ampun kepada Allah ya. Taubat dengan dosa-dosa kita. Nah, termasuk tradisi, saya nggak sebutkan di sini, nggak saya sampaikan satu kesalahan ya, tapi artinya itu bagian dari tradisi, itu bisa menjadi suatu kesalahan kalau itu dikaitkan dengan syariat. Tradisi ziarah dalam rangka minta maaf kepada orang tua, itu kan tradisi ya. Kalau di sini kan maksudnya tobat, minta ampun kepada Allah, ini kan terhadap dosa-dosa kita. Dosa itu kan ada 2, dosa terhadap Allah dan dosa terhadap manusia. Nah, tradisi kita kan kalau dosa terhadap manusia kan biasanya ziarah ya, menjelang Ramadan ini baik ke kuburan, baik ke rumah orang tua atau kerabat ya. Kalau di masa pandemi ini masih bisa lah, asal jaga prokesnya, yang nggak bisa tuh ke daerah ya. Nah, ini jangan hubung-hubungkan itu dengan syariat. Itu hanya tradisi yang baik kalau memang biasa dilakukan. Ya, artinya intinya adalah menyambut Ramadan, kita tak ada dosa lagi. Ya, di antara kita tidak ada dosa lagi, kita taubat kepada Allah atas semua dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, jadi ini saatnya kita memulai dari nol agar nanti setelah Ramadan berakhir, kita berjumpa dengan saudara kita, doa yang kita ungkapkan atau salam yang kita ucapkan itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan Anda. Jadi nggak ada lagi mohon maaf lahir batin ya, baru sekarang mohon maafnya. Berarti nanti Ramadan yang telah kita lewati berarti Allah belum maafin kita ya, karena masih menyangkut dengan manusia. Karena dosa terhadap sama manusia itu belum diampunkan Allah sebelum orang itu memaafkan. Dosa durhaka kepada orang tua, dosa durhaka kepada suami, tidak bertanggung jawab kepada anak dan istri, dosa memutuskan silaturahim dan seterusnya. Masa kita ucapkan mohon maafnya setelah Ramadan selesai? Ya berarti selama Ramadan ini kita belum dapat kategori diampuni Allah dong, gitu ya. Karena masih nyangkut dengan manusia. Kita kan ingin masuk Ramadan, ya intinya sih sebenarnya tak ada dosa itu di semua bulan ya. Tapi kan kita ingin Ramadan ini spesial. Ya, jadi artinya jangan kait-kaitkan saling meminta maaf sebelum Ramadan itu bagian dari syariat, itu hanya uruf,
tradisi kebiasaan yang baik. Ya intinya kita yakinkan diri kita pada saat masuk Ramadan tidak ada lagi di antara kita dosa. Itu aja sih sebenarnya ya. Ya mungkin dengan cara ya ziarah ke orang tua atau ke kerabat atau ke teman-teman, saling kita maafkan, saling maaf memaafkan ya. Jadi masuk Ramadan tuh nol dalam keadaan zero ya. Sehingga kita di bulan Ramadan hanya mengurusi dosa-dosa kita kepada Allah dengan mohon ampun. Ya. Nah Rasulullah biasanya menyambut Ramadan itu dengan berpuasa di bulan Sya'ban. Ya banyak sekali hadis-hadis itu ya bagaimana Ibunda Aisyah bercerita bahwa Rasulullah itu paling banyak itu berpuasa di bulan Sya'ban. Paling banyak gitu ya. Bahkan Ummu Salamah juga ya, beliau dalam hadisnya juga hadis sahih ya, bahwa Rasulullah itu yasumu syahron aktsar min Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu. Jadi hampir saja Rasulullah itu di bulan Sya'ban berpuasa atau saum di dalamnya. Nah, Ibunda Aisyah juga pernah mengatakan bahwa beliau itu juga saum di bulan Sya'ban. Jadi pernah beliau dalam suatu kesempatan itu kan kalau 9 kali Rasulullah melakukan saum itu kan berarti kan selalu ya berdampingan dengan Ibunda Aisyah ya. Nah, Ibu Aisyah pernah mengatakan kana yakunu alayya as-saum min Ramadan. Saya itu dulu punya hutang Ramadan qada ya. Fama astati an aqdiya illa fi Sya'ban. Aku nggak punya kesempatan waktu membayar kodoknya di bulan setelah Syawal itu ya, setelah Ramadan Syawal sampai nggak punya waktu. Lianna katanya di sini karena apa? Asyugul min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, sibuk melayani Rasulullah dan aku hanya bisa sempat di bulan Sya'ban. Nah artinya apa? Ibunda Aisyah itu pernah, bukan setiap tahun ya, bukan setiap tahun, pernah mengkodok puasa Ramadannya, saum Ramadannya itu di bulan Sya'ban, itu mendampingi membersamai saum di bulan Sya'ban ya. Jadi artinya di sini bagi ibu-ibu yang masih teman-teman yang masih punya qada saum, masih ada kesempatan ini. Ini kan baru 18 Sya'ban ya, masih ada kecuali hari terakhir menjelang Ramadan yaitu memang tidak dianjurkan saum ya karena itu yaumus syak, hari yang diragukan. Kecuali ada pengecualian yang memang punya hutang. Jadi suatu kesalahan adalah menunda-nunda membayar hutang saum ya qada Ramadan, itu menunda-nunda itu adalah suatu kesalahan jika tidak ada alasan syar'i. Ya, jika tidak ada alasan syar'i. Nah, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i punya pandangan ya, bagi muslimah, bagi wanita yang sengaja menunda-nunda qada Ramadan, kemudian karena tidak ada alasan ya, mungkin alasannya lupa atau nggak inget atau lalai ya alasannya itu, kemudian datang Ramadan berikutnya dan belum sempat untuk mengqada Ramadannya, maka menurut mazhab Syafi'i dia harus mendapatkan kafaroh, bayar kafaroh. Jadi selain mengqada saum yang belum dibayar, dia juga membayar fidyahnya juga. Misalnya tinggal 5 hari lagi ya, atau mungkin qadanya itu 10 hari ya, belum sempat karena dia lalai, udah datang Ramadan berikutnya. Berarti dia tetap membayar 10 ya, mengqada 10 Ramadannya, di samping juga membayar fidyah. Ya, artinya kafaroh bagi dia karena lalai sebanyak 10 orang miskin. Jadi 1 hari saum itu untuk 1 orang. Nah, itu sebagai kafaroh. Jangan jadi karena kelalaian. Nah, Rasulullah SAW di sini banyak di bulan Sya'ban dan Ibunda Aisyah itu mendampingi untuk bayar qada ya, untuk bayar qada ya. Nah, para ulama termasuk Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan umpamanya ibadah sunnah rawatib itu saum di bulan Sya'ban juga umpamanya seperti itu. Kita tahu ya ibadah rawatib itu kan yang mengiringi ibadah fardu ya. Kalau sholat sunnah rawatib itu kan yang sholat sunnah yang qobliyah dan segala macamnya ya itu ya. Nah ibadah saum Ramadan itu juga seperti ibadah sunnah rawatib ya, umpamanya yang Rasulullah lakukan ya, bulan Ramadan saum sebulan penuh. Jadi rawatibnya adalah Sya'ban. Nah qobliyahnya itu qobliyahnya Sya'ban. Ba'diyahnya itu adalah Syawal, ya kan 6 hari di bulan Syawal. Nah itu diumpamakan seperti ibadah rawatib.
Ini yang dilakukan Rasulullah dalam menyambut Ramadan ya. Banyak saum di bulan Sya'ban. Kemudian banyak memperbanyak tilawah Al-Quran. Ini memang memperbanyak tilawah Al-Quran ini diakui sendiri ya. Bahkan diriwayatkan oleh Anas bin Malik itu yang dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Itu beliau mengatakan kaum muslimin tuh orang-orang Islam, orang-orang Muslim ya, artinya orang sahabat pada masa dulu itu di masa mereka, di masa Rasulullah SAW itu ya, itu apabila masuk bulan Sya'ban itu mereka mulai membaca mushaf. Artinya selama ini bukan berarti nggak pernah baca. Mereka kan banyak hafal, jadi banyak membaca tanpa menghafal tanpa memegang mushaf. Khusus di bulan Sya'ban mereka itu membaca mushafnya. Jadi mereka itu mulai intens ya, bacaannya itu tidak hanya sekedar hafalan tapi mulai banyak membiasakan memegang mushaf, membaca mushaf. Itu sebenarnya dalam rangka pembiasaan ya. Kalau memang di bulan Ramadan kita punya target, tentu dimulainya mesti dari sekarang supaya target terpenuhi. Kan nggak mungkin lah orang yang mau punya rencana misalkan ya 5 kali khatam Quran di bulan Ramadan, di bulan-bulan lain dia nggak pernah satu bulan tuh khatam Quran. Bagaimana dia bisa 5 kali kalau tidak dimulai sebelumnya? Itu contohnya seperti itu. Jadi para salafus soleh, para sahabat ya, para kaum muslimin ya, semuanya itu banyak berinteraksi dengan Al-Quran sejak di bulan Sya'ban. Memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak ibadah lainnya, membuat perencanaan dan program. Jadi memang program dan perencanaan tadi kita sudah dengar ya dari Ustazah Ambar ya, bagaimana program di Ramadan. Bagus banget itu ya, program-program itu. Nah, jangan lupa program kita juga ada. Kita buatkan program kita. Kalau Dr. Akrom ya dalam Buyutuna fi Ramadan itu dalam suatu keluarga agar ada sakinah dalam keluarga kita itu biasanya dibuat program keluarga, bapaknya dan ibunya, istrinya itu mengumpulkan anak-anaknya, kemudian mereka buat kesepakatan ya rencana apa yang akan mereka lakukan, program apa yang mereka buat ya, bahkan sampai untuk meminimalisir dapur ya, di dapur mereka buat perencanaan juga menu apa yang akan mereka hidangkan supaya tidak berlama-lama waktu di dapur. Ya, jadi semuanya direncanakan. Jadi kalau perencanaan itu dilakukan dengan baik, itu bisa dilihat apakah sukses atau tidaknya program tersebut. Begitu juga dengan Ramadan. Nah, insya Allah kita udah punya sepakat di sini ya, udah tahu ya programnya apa, perencanaannya apa. Misalnya yang belum bisa baca Al-Quran, target Ramadan ini bisa baca misalnya. Yang targetnya murojaah, artinya buatlah target itu. Itu cara menyambut Ramadan. Ada perencanaan dan program. Karena Ramadan ini bulan yang luar biasa loh. Kalau kita nanti kita bahas sedikit tentang keutamaannya, kesalahan, termasuk kesalahan orang nggak paham keutamaannya. Kemudian mempelajari fikih siyam. Jadi termasuk suatu kesalahan adalah orang yang memasuki suatu kondisi yang di sana banyak pahala berlipat tapi tidak mempersiapkan. Nah, itu suatu kesalahan. Umpamanya, ketika kita tahu seorang tamu datang berkunjung ke rumah kita, tamu yang agung, tamu yang mulia, tamu yang luar biasa, banyak membawa keuntungan untuk kita, kebutuhan kita, semua yang kita inginkan itu dibawakan olehnya, dan tamu itu sudah membuat jadwal sebulan penuh akan datang berkunjung ke rumah kita, singgah di tempat kita. Suatu kesalahan kalau kita tidak mempersiapkannya sama sekali. Udah tahu tamunya agung, mulia, bawa kebutuhan kita, pasti menguntungkan kita. Masa disambutnya biasa-biasa aja, nggak ada persiapan, misalnya rumahnya ditata atau mungkin makanan, persediaan makanannya, apalagi tempat tidurnya nggak disiapkan, mau tidur di mana nanti tamu itu. Nah, suatu kesalahan adalah bagi yang tidak mempersiapkan kedatangan tamu agung tersebut, ya, tamu yang kita rindukan, ya. Maka mempelajari fikih siyam ini sangat penting ya, supaya kita tidak ragu-ragu, termasuk tentang fikih darah wanita ya, supaya kita nggak ragu-ragu. Nanti kalau kita nggak memiliki ilmu, fatal juga nanti akibatnya. Misalnya kita udah bersih nih ya haid, kemudian kita udah sahur, kita udah sholat subuh, nggak taunya pas waktu zuhur mau sholat ada flek. Karena nggak punya ilmu, jadi ya akhirnya belum selesai, masih ada haidnya belum, akhirnya apa, nggak sholat, udah gitu kan nggak sholat, kan boleh dong akhirnya makan, minum, padahal kan nggak begitu. Kita bahas fikih darah wanita kan nggak begitu ya, bahwa kalau kita sudah bersih, sudah mandi ya, udah mengerjakan ibadah, kemudian
ada flek atau sesuatu ya yang kemerah-merahan yang keluar, itu tidak lagi dianggap sebagai darah haid sebagaimana yang disampaikan oleh Ummu Atiyah. Kunna la na'udur subroh wal kudroh syai'an ba'da tuhri. Kami nggak nganggap tuh yang namanya flek atau kemerahan atau kekuningan sebagai darah haid setelah kami bersuci. Nah, coba fatal kan kalau dia nggak tahu ilmunya, akhirnya apa? Nggak sholat. Setelah itu apa? Nggak keluar lagi tuh. Pas asar bersih, maghrib bersih. Tadi itu apa ya? Bingung sendiri kan? Maka perlu mempelajari fikih siam. Itu satu contoh ya. Masih banyak fikih lain yang perlu kita pelajari. Kemudian mengingat keutamaan Ramadan, kita ingat-ingat keutamaan Ramadan itu menyambutnya jadi semangat ya. Saya ingin sampaikan kisah ya, mungkin sudah pada tahu ya, tapi untuk mengingatkan kembali fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ada 2 orang di masa Rasulullah masuk Islam. Ya, ini contoh aja ya, kisah bagaimana ini mengingat keutamaannya, jadi kita jadi semangat ya. 2 orang ini masuk Islam, kemudian dibimbing oleh Thalhah bin Ubaidillah ya, karena mu'alaf itu kan harus dibimbing sholatnya dan segala macam. Nah, 2 orang ini di bawah bimbingan Thalhah bin Ubaidillah, kemudian mereka menyempurnakan keislamannya. Pada saat ada kewajiban berjihad, salah satu di antaranya ikut jihad ya, dan mati syahid. Kita tahu mati syahid itu pahalanya luar biasa ya. Nah, setelah itu yang 1 orang ini tetap dalam kondisinya ya beribadah biasa, nggak mati syahid. Itu 1 tahun kemudian meninggal, tidak dalam keadaan syahid, meninggal biasa ya, meninggal biasa 1 orang ini. Nah, yang menariknya apa? Yang menariknya adalah Thalhah bin Ubaidillah ini diberikan mimpi oleh Allah. Kita sudah pernah bahas ya, mimpi itu ada 3. Mimpi dari Allah, mimpi dari syaitan, dan hadisun nafs. Artinya mimpi karena dipikir-pikirin, diinget-inget, jadi ada masalah, pikirin, akhirnya terjadi mimpi ya pada malam. Itu bukan itu. Thalhah bin Ubaidillah ini mimpi dari Allah. Jadi mimpinya apa? Dia melihat yang masuk Islam yang mati syahid tadi ya, yang mati syahid itu belakangan masuk surganya. Yang masuk surga itu adalah yang terakhir meninggal tidak mati syahid. Jadi yang terakhir yang meninggal itu ya, dia duluan masuk surga. Heranlah Thalhah bin Ubaidillah, kok bisa ya? Bukannya yang mati syahid yang pahalanya besar, yang bisa memberikan syafaat 70 orang yang hisapnya tuh diringankan, yang pokoknya banyak deh fadilah orang yang keutamaan orang yang mati syahid. Tapi kok yang duluan yang belakangan meninggalnya nggak mati syahid? Nah, akhirnya besok beliau datangi Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, apa kata Nabi? Kenapa heran? Bukankah yang orang itu yang meninggal belakangan itu masih punya waktu 1 tahun? Iya benar ya Rasulullah. Terus kata Nabi, bukankah dia masih sempat mendapatkan bulan Ramadan dan dia berpuasa? Dan dia sempat mendapatkan Ramadan itu ya, dan dia melakukan sholat ini, sholat itu, banyak beramal soleh ini dan itu. Ya artinya apa? Bulan Ramadan itu ternyata yang memiliki kelipatan yang dahsyat ya. Bahkan kata Nabi, Rasul mengatakan, tahu nggak ya, maksudnya bahasanya ya, tahu nggak jarak antara keduanya, antara orang yang mati syahid tadi dengan orang yang mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan dan beramal di dalamnya itu jauh lebih jauh daripada jarak langit dan bumi. Subhanallah. Ternyata Ramadan itu luar biasa ya. Keutamaan apa yang dilakukan pada saat itu, ibadah-ibadah sholatnya itu luar biasa. Ternyata itu keutamaan itu yang ketika kita mempelajarinya, mengingat kembali, jadi termotivasi. Berarti kita harus menyambut Ramadan dengan optimal ya. Bahkan kalau orang-orang yang sudah meninggal itu ketika ditanya gitu ya, ketika disampaikan kepada mereka, kalau seandainya mereka diberikan Allah kesempatan untuk hidup kembali ya, artinya mereka itu diberikan oleh Allah karunia bisa hidup kembali, apa yang mereka inginkan, itu mereka mengatakan apa? Kami ingin seandainya bisa diberikan kesempatan hidup, kami ingin berada di bulan suci Ramadan walaupun hanya sholat 2 rakaat saja. Subhanallah. Jadi Ramadan itu luar biasa loh. Keutamaannya tuh luar biasa, banyak sekali keutamaan-keutamaannya ya. Makanya janganlah sampai kita melakukan kesalahan menyambut Ramadan dengan hal-hal yang tidak berkualitas, yang tidak substansi ya. Justru yang kayak gitu malah menimbulkan dosa lagi ya. Tidak menambah keimanan kita ya. Berikutnya seputar kesalahan di bulan Ramadan, ini yang banyak terjadi di masyarakat kita. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah dari keluarga atau ada anak yang
melakukan seperti ini ya, berpuasa tapi tidak melaksanakan sholat fardu 5 waktu, atau hanya sholat 5 waktu di bulan Ramadan saja. Sedih ya, kalau kita masih mendapatkan atau masih ujian barangkali ya, masih mendapatkan ada anggota keluarga kita atau anak kita atau suami kita ya, saudara kita atau siapapun lah orang yang terdekat dengan kita itu belum melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Sedih banget. Tapi uniknya itu mereka tuh kalau di bulan Ramadan tuh saum, berpuasa, rajin mereka. Tapi untuk sholat, ya kadang-kadang di bulan Ramadan sholat, kadang-kadang. Ya artinya di bulan Ramadan mereka sholat. Tapi selesai Ramadan, selesailah mereka ketaatan mereka. Ini yang kita sedihkan. Kita sedih ya. Kenapa kita sedih di sini? Karena memang ini kesalahan paling fatal, dosa paling buruk ini ya. Karena orang yang meninggalkan ini apa namanya? Ini ada ini ya, kesalahan paling fatal dan dosa paling buruk itu orang yang meninggalkan sholat 5 waktu atau hanya sholat 5 waktu di bulan suci Ramadan saja ya. Karena dalam hadis disebutkan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami, jadi kalau orang kaum muslimin dengan orang-orang kafir itu ada perjanjian. Itu apa? Ketika mereka masuk Islam, as-shalah, salat. Barang siapa yang meninggalkannya itu sudah kafir. Artinya para ulama itu berpandangan orang yang meninggalkan sholat dengan menganggap sholat itu tidak wajib, mereka itu sudah dikategorikan fasik. Fasik itu orang yang celaka lah ya, yang meninggalnya pasti dalam keadaan menderita ya, orang yang pasti dimasukkan ke dalam neraka. Nah ini luar biasa, ini sangat menyedihkan ya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita keluarga, anak cucu keturunan yang melaksanakan sholat. Ya, kalau masih belum ada yang melaksanakan sholat, sering-sering aja berdoa. Robbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Sebutin namanya masing-masing ya. Ya, barang siapa meninggalkan sholat setelah bulan Ramadan, barangkali ada yang di bulan Ramadan dia saum juga, dia sholat juga, tapi setelah Ramadan tidak sholat lagi. Maka mereka tuh seperti menghancurkan bangunan dan menguraikan benang yang sudah dipintal ya, sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankata. Jadi ini dicela oleh Allah. Jangan kamu seperti perempuan yang menguraikan benang yang sudah dipintal dengan kuat. Artinya pakaian itu sudah jadi, kemudian diuraikan kembali. Ya Allah, itu sayang banget. Pahalanya udah dapat banyak, tapi ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Itu sayang sekali ya. Jadi rugilah dia. Itu. Selanjutnya seputar kesalahan di bulan Ramadan berikutnya adalah lalai dari tujuan utama puasa dan keutamaannya. Lalai di sini artinya mungkin tidak memahami atau mungkin juga nggak peduli atau juga mungkin nggak mau tahu, pokoknya udah puasa aja. Nah ini termasuk kesalahan. Tujuan utama puasa itu adalah takwa. Kan di situ ya dalam surat Al-Baqarah 183 ya. La'allakum tattaqun. Kan kutiba alaikumusiyam itu ya, diwajibkan saum. Nah, itu tujuannya apa? Tujuan utamanya itu adalah hadirnya ketakwaan. Jadi ketakwaan ini adalah suatu kalau kita lihat tatakun ya, mungkin kebayang kali ya tulisannya ya. Kutiba alaikumusiyam dan seterusnya la'allakum tattaqun. Tatakun itu fi'il mudhari' gitu ya kalau kita lihat dari sisi bahasanya. Itu artinya apa? Sedang, akan, dan selalu terjadi. Artinya ini menunjukkan bahwa suksesnya orang berpuasa, orang saum itu mendapatkan ketakwaan itu bukan hanya pada saat saum saja, pada saat puasa saja. Tapi takwa saat saum, saat puasa ya, takwa hingga akhir puasa, dan takwa sesudah puasa, sesudah saum. Jadi takwa itu adalah sifat yang bila ada pada seorang manusia maka akan membangun gaya hidup baik, gaya hidup yang unik. Takwa itu maksudnya pulangnya aja, baliknya ke sini. Ya, takwa itu artinya sifat ya pada seseorang yang membangun gaya hidup yang unik. Jadi suka mendorong kepada kebaikan dan ketaatan. Jadi selalu ingin berbuat baik ya. Sekaligus menjauhkan dari perbuatan buruk. Jadi kalau ada perbuatan buruk, kemaksiatan atau hal-hal kemungkaran itu otomatis menghindar karena ada rasa takut atas azab Allah. Jadi setiap kali mendengar ada momentum kebaikan, maka segera mengejarnya. Dia tuh langsung mengejarnya.
contoh tadi ya kan ada misalnya ya Majelis Taklim ini mengadakan nanti Ramadan ada acara-acara bakti sosial. Nah itu biasanya tuh kalau sudah hadir ketakwaan di diri kita, itu langsung ada momentum kebaikan tuh membuat dia tuh bersegera mengejarnya. Oh ya apa ya yang bisa saya bantu. Begitu juga kalau ada keburukan dan kemaksiatan, itu segera menghindar. Itulah ketakwaan. Jadi tujuan inti dari saum ini, dari puasa ini adalah agar adanya ketakwaan. Ketika takwa hadir pada seorang suami, dia pasti akan bertanggung jawab terhadap istri dan keluarganya, akan menunaikan semua kewajibannya. Ketika takwa ada pada seorang istri, pasti dia akan menjadi istri yang solihah dan tidak pernah mendurhakai suaminya, dan dia akan menjadi ibu yang solihah. Ketika takwa hadir pada pemimpin kita, pasti mereka akan mempergunakan kekuasaan ini dengan penuh keadilan dan kebaikan, tidak akan menzolimi rakyatnya. Ketika ketakwaan ada pada pedagang, mereka akan berdagang sesuai dengan hukum-hukum Islam, tidak pernah berbuat curang dan berdusta. Jadi ketika takwa ini hadir, inilah akan memupuk rasa takut kepada Allah yang akan menyebabkan kehidupan kita itu akan menjadi indah ya, akan menjadi damai, aman dan tentram ya dengan ketakwaan tersebut ya. Dapat meredakan syahwat bagi para pemuda ya kalau sudah hadir takwa pada dirinya. Jadi ini tujuan utama puasa. Bukan tujuan utamanya itu makan dan minum ya. Jadi ini karena kadang-kadang lalai dari tujuan utama ya. Ya mudah-mudahan ini akan bergeser ya sedikit ya, apalagi dari masa pandemi mungkin pasar udah mulai sepi, tapi saya nggak tahu ya pasar sepi apa enggak ya, atau mall ya. Biasanya kalau menjelang Ramadan rame tuh ya karena persiapan-persiapan makanan, minuman ya. Jadi inilah hakikat yang sebenarnya, bahwa kita ingin tujuan utama puasa itu adalah la'allakum tattaqun ya, adanya ketakwaan pada diri kita sehingga kita menjadi hamba Allah yang memiliki derajat. Ini takwa ini adalah derajat atau kedudukan yang paling tinggi ya, takwa. Takwa inilah yang dikejar oleh setiap hamba-hamba Allah yang beriman. Nah, kalau takwa sudah hadir, semua persoalan dunia beres ya. Bahkan masalah rezeki pun beres ya. Allah akan berikan min haitsu la yahtasib, may yattaqillah itu kan ya. Jadi kalau ketakwaan ini hadir, semua urusan-urusan dunia jadi beres. Urusan rezeki beres. Bahkan dengan hadirnya ketakwaan ini muncul rasa ya, adanya melahirkan rasa kasih sayang terhadap sesama, munculnya rasa maaf, tidak ada lagi dendam. Nah, ini ketakwaan ya. Baik. Termasuk juga lalai dari keutamaan puasa ya. Keutamaan puasa itu apa sih? Keutamanya kita udah tahu semua ya, bahwa amalan siam ini adalah sebagai penghargaan ya dari Allah ya, penghargaan. Karena anak ajzi bi, aku yang akan memberikan penghargaan yang luar biasa ya. Asyam junnah, benteng perisai ya. Bahwa dengan berpuasa ini, dengan saum ini, maka seseorang itu bisa meninggalkan perbuatan yang haram ya, seperti kezoliman ya. Dengan saum ini akan hadir ketakwaan, dengan ketakwaan itu akan dihindarkan Allah dari sifat kezaliman, permusuhan, hasad, dengki, ribah, namimah, perbuatan-perbuatan adu domba, dan seterusnya ya, perkataan yang jorok dan kotor itu akan hadir pada diri orang yang memang memiliki ketakwaan. Inilah keutamaan puasa ya. Jadi ini luar biasa ya, banyak sekali keutamaannya. Kemudian pahala orang yang berpuasa tidak terbatas. Luar biasa. Ada dua amal, ada dua amal atau dua ibadah yang pahalanya itu tidak disebutkan detail oleh Allah, tapi memiliki pahala yang dahsyat. Artinya ada dua balasan dari Allah yang sangat besar, dahsyat kalau kita katakan ya, balasannya yang tidak diberikan apa detailnya gitu ya. Jadi ada dua ya. Pertama, orang yang berpuasa. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi ya, wa asyam li wa ana ajzi bih. Saum itu untukku. Aku yang akan memberikan balasan. Jadi saking besarnya balasan dari Allah, itu nggak disebutkan detailnya apa, seperti apa. Ini untuk membuat orang-orang beriman ini menjadi surprise. Kan kalau ibadah-ibadah lain kan dikasih tahu. Barang siapa man sholat itna raka'atain fil yaum,
Barang siapa yang sholat 12 rakaat setiap hari, bunyalahu baitan fil jannah, dibangunkan baginya rumah di surga. Itu yang sholat sunnah rawatib yang 12. Kan dikasih tahu, dibangunkan rumah di surga. Atau misalnya yang sholat sunnah syuruk, itu pahalanya seperti haji dan umroh gitu ya, dan seterusnya. Tapi untuk saum ini, wa ana ajzi bi, disebutkan di situ aku yang akan memberikan pahalanya, saking besar dan surprise-nya itu Allah yang memberikan langsung. Itu ada dua ya. Pertama, ibadah saum. Itu tidak disebutkan detail seperti apa yang akan didapat karena Allah langsung yang akan memberinya. Yang kedua adalah pahala sabar. Ya, dalam surat Az-Zumar ayat 10 ya, innama yuwafauna itu ya, orang-orang yang sobirin, orang yang sabar itu akan mendapatkan ajruhum itu bighairi hisab, tanpa hisab. Itu dua itu ya, yang diberikan pahala tanpa batas ya, orang sabar dan orang yang berpuasa. Kemudian juga amalan yang dapat memasukkan ke surga itu royan ya. Jadi ini suatu hal yang sudah dijamin ya bagi orang yang mendapatkan royan ini. Orang yang berpuasa dapat memberikan syafaat. Al-Quran wasyam gitu ya, yashfi'an itu kan memberikan syafaat ya. Ini kan keutamaannya, dapat menebus dosa yang dilakukan. Dosa kita tuh banyak banget ya, tapi dengan saum ini, dengan puasa ini, insya Allah Allah akan menghapus. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, tentu saja dengan kriteria puasa atau saumnya yang benar ya, karena banyak orang yang saum dan sedikit pun ya, min shaim laisa lahu min siyami ilal ju' wa dahar, banyak orang yang berpuasa tapi yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Itu kita tidak inginkan ya. Jadi dengan puasa ini dapat menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa dengan dosa-dosa kecil ya. Dan ini puasa ibadah yang tidak tandingannya dan lain-lain. Ini keutamaannya. Jadi artinya ketika kita tidak membahas, tidak mengingatkan kembali dan tidak mengulang kembali keutamaan saum Ramadan, rasanya bisa-bisa aja tuh Ramadan yang kita lakukan, dan itu adalah suatu barangkali bisa dikategorikan kesalahan sehingga kita tidak optimal beribadah di dalamnya. Kemudian yang keempat, seputar kesalahan, yaitu menyia-nyiakan waktu puasa dengan hal yang tidak bermanfaat, kurang N-nya, bahkan melakukan hal yang diharamkan. Masya Allah, masih bisa ya di bulan suci Ramadan itu melakukan perbuatan yang dosa ya. Iya, ini suatu kesalahan, menyia-nyiakan waktu ya, menyia-nyiakan waktu. Bagaimana maksudnya menyia-nyiakan waktu? Tadi saya sebutkan pandangan dalam tafsir fi dhilal Quran, Said Qutb itu mengatakan bahwa Ramadan itu nilainya itu bukan lagi bulannya yang mulia, yang penuh keutamaan, bukan lagi harinya, tapi daqaiqul ghaliyah. Daqaiqul ghaliyah itu artinya apa? Detik-detik yang berharga, Masya Allah. Jadi bukan lagi hari ya, bukan lagi bulannya, detiknya saja berharga. Nah, orang yang termasuk kesalahan itu menyia-nyiakan waktu, misalnya di waktu sahur. Di waktu sahur yang mestinya kita manfaatkan tidak hanya untuk makan sahur, tapi juga melakukan ibadah-ibadah terbaik. Bahkan ciri orang beriman itu adalah wahum bil asharihum yastaghfirun. Mereka di waktu sahur itu banyak beristighfar. Nah, ini dihabiskan, disia-siakan. Ya mungkin dengan melihat gadgetnya ya, tayangan di medsos yang tidak bermanfaat atau apalah gitu ya. Itu sangat suatu kesalahan yang sangat fatal juga. Sayang banget gitu ya, kita termasuk nanti jadi nggak dapat derajat takwa nantinya, sayang banget ya. Jadi ini menyanyiakan waktu saum itu kan daqaiq ghaliyah di waktu-waktu sahur atau di waktu-waktu akan berbuka. Itu kan disebutkan 3 orang yang doanya mustajab ya, doanya imamul adil, pemimpin yang adil pasti mustajab ya. Kemudian doanya orang tua kepada anak ya, dan doanya yang Nabi kepada umatnya juga ya. Dan yang ketiga ini adalah as-shaim hatta yaftir, orang yang saum sampai berbuka. Itu mustajab, apalagi menjelang berbuka.
Itu dipakai buat apalah, ngobrol, atau mungkin ibu-ibu masih asik ya mempersiapkan hidangan. Padahal kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbuka itu hanya menyiapkan ya paling tidak hanya rutop atau kurma sebelum sholat. Jadi enggak makanan besar, bukan makanan yang mengenyangkan, apalagi mempersiapkannya itu berjam-jam di dapur. Ya ini barangkali suatu kesalahan juga ya, menyia-nyiakan waktu, sehingga waktu yang terbaik kita bermunajat kepada Allah, berdoa itu dikabulkan ya, kita sia-siakan. Bahkan Ibnu Mas'ud dalam riwayat itu kalau udah menjelang berbuka itu beliau kumpulkan tuh anak-anaknya dan istrinya, terus beliau berdoa, diaminkan oleh istri dan anak-anaknya. Subhanallah. Kita banyak butuh pada Allah ya. Kita bisa mobilisasi doa. Itu mobilisasi doa di bulan Ramadan insya Allah makbul. Kita doa pada Allah agar pandemi ini segera berakhir ya. Musibah-musibah segera diangkat oleh Allah. Banyaklah doa kita ya. Minta rumah tangga diberikan keharmonisan. Minta anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solihat, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, banyak deh, rezekinya berkah, ilmu bermanfaat, banyak banget. Itu yang kita mintakan di waktu-waktu yang sangat baik untuk berdoa. Nah, ternyata disia-siakan. Ini kan suatu kesalahan yang sayang banget gitu ya. Apalagi melakukan hal yang diharamkan. Apa itu yang diharamkan? Misalnya sampai terjadi pembatalan pahala puasa, ya, berdusta, yaitu berdusta itu qaula zur. Ini perkataan yang membuat saum atau puasa seorang muslim itu jadi sia-sia. Walaupun berlapar-lapar dan dahaga ya. Karena kita tahu ya dalam hadis Nabi mengatakan man lam yada qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amuhu wa syarabahu. Ya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan azur, itu perkataan dusta ya, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Nggak butuh Allah dengan orang-orang yang berdusta itu. Siapapun yang berdusta, pemimpin berdusta, penguasa, ulama, atau mungkin guru, dosen, bahkan orang tua sekalipun, itu jangan sampai pernah berdusta. Itu dalam Islam tuh ketika ditanya ya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah al-mu'min bakhilan? Apakah seorang mukmin tuh ada yang bakhil? Oh, ada aja orang mukmin tuh bakhil. Hal mukmin apakah seorang mukmin itu penakut? Ada juga yang penakut ya Rasul. Oh, ada juga. Hal mukmin kadiban ya Rasulullah. Apakah seorang mukmin itu mungkin juga berdosa? Lah, tidak. Seorang beriman itu tidak akan berdusta. Berdusta itu hanya boleh di 3 tempat ya. Dalam peperangan, dalam menamaikan 2 orang yang sedang bertengkar ya, 2 saudara yang sedang bertengkar, atau dalam hubungan suami istri. Ya, maksudnya suami istri ini hubungan bukan hubungan bohong nikah lagi terus dia dianggap ini kan boleh bohong. Tidak itu. Membahagiakan atau menyenangkan itu hati pasangan, misalnya ketika suami datang membawa hadiah pakaian ternyata norak ya, tapi istrinya ingin menyenangkan hati suaminya. Ih bagus ya warnanya, aku suka, padahal norak. Nah itu kan bohong. Itu boleh, bukan nikah lagi apa, bukan itu. Jadi itu hanya itu. Berdusta itu bagi seorang ibu itu pernah Rasulullah samperin tuh seorang ibu ketika dia manggil anaknya. Ya bunaya itu tamar sini saya mau ngasih kamu kurma. Didatengin, mana kurmanya Bu? Nah, itu sahabat itu, ibu itu mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau tidak memberikan kurma itu kepada anakmu, kamu sudah ditulis sebagai seorang pendusta. Nah, artinya hindarkanlah dusta-dusta, baik itu di bulan Ramadan, ya apalagi di bulan Ramadan, atau di bulan-bulan selainnya, karena itu dapat membatalkan pahala puasa. Ya, nggak dapat apa-apa kita nanti. Ya, kemudian bermaksiat ya, bermaksiat ya, bermaksiat itu banyak ya, misalnya melakukan perbuatan-perbuatan maksiat itu kita pernah bahas ya, maksiat tanpa sadar misalnya ya, perbuatan-perbuatan yang misalnya durhaka kepada orang tua itu juga maksiat ya, durhaka, memfitnah dan seterusnya ya. Nah kalau yang berkata laguin itu sia-sia dan rokas itu porno, itu yang sia-sia. Berkata lagun itu sia-sia, itu misalnya nggak ada manfaatnya dibahas, membahas masalah kecoa aja itu bisa setengah jam. Iya ya kecoa banyak-banyak, itu di bulan Ramadan sayang banget gitu ya, itu nanti bisa batal saumnya itu. Kenapa nggak baca Quran? Kenapa nggak zikir? Kok ngomongin kecoa gitu? Atau ngomongin apalah ya? Bagaimana cara misalnya pokoknya hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini khusus Ramadan, syahrul ibadah, bulan beribadah.
termasuk rofas, kalimat-kalimat porno. Rofas itu kiasan ya untuk hubungan badan dan semua itu kiasan aja, dan semua perkataan-perkataan keji, apalagi nonton, apalagi melihat ya adegan-adegan tidak baik ya, adegan-adegan porno di bulan Ramadan itu jelas itu bisa membatalkan pahala puasa ya. Maka di sini kata Jabir bin Abdillah ya, ini ada hadis lagi nih, rubbas shaim hadzuhu min siyamihi al-ju' wal atosh. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Ya Allah, rugi banget. Sama kayak sholat juga ya. Sholat itu fawailul lil musallin, fawailul lil musallin itu kan celakalah. Wail itu kan bisa artinya celaka, bisa juga neraka, karena wail itu nama lembah di neraka. Kenapa dia celaka orang yang sholat? Itu alladzina hum an sholatihim sahun. Yang sholatnya sahun, lalai. Jadi sama juga dengan saum ini atau puasa ini, banyak orang yang berpuasa yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Makanya dalam hadis ketika Nabi memberikan motivasi kepada para sahabat ketika awal Ramadan mengatakan setelah menyebutkan bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah, ampunan, ada malam Lailatul Qadar. Nah di akhirnya dikatakan waman hurima, barang siapa yang tidak mendapatkan wa inna syak yaman hurima rahmat Allah. Orang yang celaka itu yang tidak mendapatkan di bulan Ramadan itu adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan. Jadi orang yang celaka itu, orang yang tidak, yang rugi itu adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan penuh ampunan. Orang yang tidak mendapatkan amalannya diterima oleh Allah. Orang yang sia-sia dia beribadah di selama bulan Ramadan. Nah ini yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Ya seperti orang sholat tadi ya. Kenapa dia? Karena dia lalai. Dia tidak, hatinya tidak memaknai bacaannya. Dia sholat, bacaannya sholat, tapi hatinya entah kemana. Nah, itu dia. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian termasuk kesalahan di bulan Ramadan ini adalah berlebih-lebihan dan boros dalam menyiapkan dan menyantap hidangan berbuka saat sahur. Ya, ini luar biasa ini ya. Bagaimana di bulan berlebih-lebihan ini ya. Kebiasaan kita nih biasanya ya sebagian keluarga ya itu menyikapi Ramadan ini itu seperti bulan makan ya. Coba deh lihat deh ketika saat berbuka itu biasanya tuh aneka rupa makanan tuh adanya tuh pada saat berbuka macam-macam, bahkan di luar Ramadannya nggak ada itu, banyak anekanya. Jadi ini bulan balas dendam atau apa ya ketika berbuka ya, sepertinya segala yang ada itu segala makanan tuh muncul ada itu. Jadi selama ini kayak balas dendam ya, dikekang dia selama ini nggak makan ya, berapa jam tuh, mungkin selama 12 jam atau 13 jam ya untuk saum ini, pas waktu berbuka, nah kayak anak-anak gitu ya, anak-anak kecil ya, anak-anak yang baru belajar saum usia 8 tahun gitu ya, yang baru belajar saum kemarin sore ya. Ini kadang-kadang orang dewasa juga melakukannya. Jadi tidak memahami apa itu esensi saum, esensi puasa itu. Jadi bukannya untuk pengendalian diri, tapi malah untuk kayak balas dendam, mau ini mau itu, bahkan nanti mau makan gulai ayam atau gulai iga, apa yang dipikirkannya itu adalah berbuka, makanan berbuka. Ingat sore hari, aduh makan cendol. Yang diingat itu adalah pada saat apa yang akan dimakan ketika berbuka. Ini kan kayak orang balas dendam. Ini suatu kesalahan. Bahwa kita tahu Ramadan itu bukan bulan makan, bulan minum. Kita ingin punya predikat lulus ya dalam ajang pengendalian diri ya. Kita ingin ada predikat takwa. Jadi bukan makanannya. Ya ini mudah-mudahan bukan ibu-ibu ya yang artinya yang membuat anaknya kayaknya nih karena tradisi kali ya. Dulu kan orang tua kita suka ngiming-ngimingin nanti kalau berpuasa dikasih makan ini itu. Akhirnya tidak terus aja yang dipikirkan mau makan es krim, mau 3, mau apa. Ini bukan hakikat dan esensi untuk saum. Ya, makanya kita lihat ya Rasulullah subhanallah ya, berbukanya itu cukup dengan kurma, dan kalau nggak ada madu ya, nggak ada susu, air putih. Udah habis itu apa sholat. Nah, kita selama ini kebiasaannya, ini suatu kesalahan ya. Bahkan berjam-jam mempersiapkan makanan di berbuka di dapur. Ya ini suatu kesalahan karena kita mengharapkan hanya ketakwaan, hadirnya ketakwaan pada diri kita, pada keluarga kita, bukan bukan tempat balas dendam ketika berbuka. Bahkan kadang-kadang terjadi pemubaziran ketika dirasa
berbuka kayaknya nih habis nih gitu ya, akhirnya masaknya banyak. Ternyata yang dimakan cuma secuil, berlebih. Akhirnya apa? Masuk waktu sahur. Waktu sahur kan udah bosan makan ini, mau yang baru lagi, yang lebih fresh lagi. Akhirnya tidak termakan. Terus diapakan? Ngasih tetangga, nggak enak. Ngasih dimakan juga enggak. Akhirnya terjadi apa? Dibuang. Inilah pemubaziran. Orang mubazir itu kanu ikhwan syayatin, saudaranya syaitan. Nah, ini bagaimana di bulan yang penuh rahmat hadir kemubaziran pada keluarga kita? Bagaimana rahmat Allah berikan kepada kita? Tentu ini suatu kesalahan ya. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari semua kesalahan-kesalahan yang ada ya. Ini Allah sendiri menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Allah nggak suka, la yuhibbu itu nggak cinta sebenarnya. Hub itu artinya cinta. Di sini terjemahannya menyukai ya. Allah nggak cinta dengan orang-orang yang musrifin, yang berlebih-lebihan. Ini sebenarnya di hari-hari biasa ya. Apalagi di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan anugerah, nikmat, karunia, bulan yang luar biasa, yang banyak keutamaan, bulan ampunan, kita hadirkan kemubaziran di dalamnya. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua ya dari mubazir. Kita lihat bagaimana ya dari Anas ya. Karena Rasulullah yuftir ala rutobat qabla ayyusoli fa in lam takun rutobat fa ala tamrot fa in lam takun hasawat mimma. Jadi kata Anas ya, Rasul itu kalau berbuka itu dengan kurma. Itu sebelum sholat ya. Kalau nggak ada kurma, ya kurma kering, rutop ya, maksudnya kalau ada rutop ya, kalau nggak ada ya kurma kering. Kalau nggak ada juga ya udah dengan air aja beberapa teguk. Jadi istri-istri Nabi itu nggak menghidangkan beliau gulai, nggak menghidangkan beliau ayam bakar, emang nggak ada ayam bakar ya. Kan ada nasi biryani ya, nggak menghidangkan gitu. Karena memang tujuan saum itu, tujuan puasa itu bukan untuk makan melampiaskan lapar kita yang tertahan selama ini, tidak. Tujuannya ketakwaan. Jadi bukan tujuan utamanya itu adalah makanan. Ya, jadi ini suatu kesalahan kalau kita masih memiliki pemikiran untuk berbuka mesti yang wah gitu, yang enak, yang lezat. Ya, inilah yang perlu kita luruskan kembali ya, hal-hal seperti ini supaya tidak terjadi salah orientasi ya. Akhirnya kan kalau udah kenyang nanti tarawihnya ngantuk. Kalau udah ngantuk nggak khusyuk, akhirnya tidur sepanjang malam ya. Nah ini barangkali masih banyak lain ya, karena saya khawatir waktunya tidak ini ya. Ini ya tidak mengisi Ramadan ini diantaranya. Saya nggak tahu sampai jam berapa nih ya pembahasannya. Masih ada waktu kah? Masih saja sampai jam 5. Masih ada 15 menit lagi. Baik, berarti kita bahas ini ya. Termasuk seputar kesalahan di bulan Ramadan adalah tidak mengisi Ramadan dengan amalan utama. Apa itu amalan utamanya? Ya, jadi ini ada beberapa ya, banyak sih. Pertama, puasa dengan mempuasakan juga pendengaran, penglihatan, dan itu jelas amalan utama Ramadan pasti puasa lah ya. Jadi saum ya. Nah, dengan saum ini kita juga berharap bisa mensaumkan juga pendengaran, penglihatan, dan lisan kita. Jadi semuanya itu disaumkan. Karena memang hakikat ibadah itu yaitu saum, ya saum semuanya ini. Kemudian sholat malam, termasuk sholat tarawih. Nah ini ya. Jadi amalan utama Ramadan itu ya bagi yang tidak memahaminya, mungkin sholat tarawihnya cepat-cepat. Padahal kita tahu ya, yang namanya tarawih, ini saya sedikit bahas ya, bahwa sebenarnya tarawih ini adalah istilah yang disampaikan dalam hadis Ibunda Aisyah. Jadi bukan dari sabda Rasulullah SAW. Yang ada secara umum adalah sholat malam. Kan dalam hadis, man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu min dzambi ma taqaddam. Barang siapa yang qiyam qoma Ramadan itu koma itu artinya bangun ya, mendirikan sholat. Jadi barang siapa yang bangun pada malam hari, ini ya, jadi sholat malam ini adalah sholat yang dilakukan setelah sholat Isya sampai sebelum subuh. Nah, termasuk di dalamnya sholat tarawih, termasuk di dalamnya sholat tahajud. Jadi sholat malam itu umum. Nah, yang dilakukan Rasulullah itu adalah sholat malam, ya. Bisa itu tarawih, bisa dan selalu tahajud. Nah, pernah memang Rasulullah sholat tarawih, tapi di masa Rasulullah yang hanya 9 kali
melaksanakan ibadah saum Ramadan itu pernah berjamaah selama 3 kali atau 3 hari. Ya, jadi tarawih di masa Rasulullah itu pernah 3 hari. Jadi waktu itu pada waktu tahun kedua Hijriah diwajibkan ibadah saum, itu kan malamnya itu ada yang menyebutkan malam ke-25 gitu ya. Rasulullah setelah sholat Isya, kemudian sholat lagi. Sholat ya atau sholat tarawih, istilahnya sholat malam lagi. Sahabat melihat Rasulullah sholat, ikut juga di belakangnya. Jadi menjadikan Rasul sebagai imam, mereka makmum. Oh, ternyata Rasulullah sholat. Nah, sholat malamnya Rasulullah itu dalam riwayat itu apa yang masyhur itu kalau antara 11 dan 13. Jadi sholatnya itu antara 11 dan 13. Itu yang selalu Rasulullah lakukan pada sholat qiyamul lail, sholat malam. Dan kita tahu ya bahwa qiyamul lail Rasulullah itu telah dilakukan sejak awal-awal Islam ini disebar. Ya, kalau sholat 5 waktu itu kan wajibnya itu kan tahun ke-10 setelah kenabian ya, 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah, itu kewajiban sholat 5 waktu. Sebelum itu umat Rasulullah ya, kaum muslimin pada saat itu belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Tapi yang diwajibkan itu adalah sholat malam. Sebagaimana diturunkannya surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalikum al-lail. Nah ini dulu wajib sholat malam ini ya. Nah itu berlangsung sampai terus ya, sampai Rasulullah itu memang bagi beliau itu sholat malam wajib. Nah yang dilakukan Rasulullah dalam sholat malam itu jumlah rakaatnya ya seputar 11 atau 13 ya. Nah jadi ketika sholat tarawih itu dilakukan yang 3 kali itu Rasulullah sholat, itu orang mengikuti. Tapi jangan ditanya ya panjang ayatnya ya. Dalam riwayat tuh kalau pernah Hudzaifah bin Yaman ikut Rasulullah sholat malam, itu rakaat pertamanya saja, itu yang dibaca Rasul itu ada sekitar 6 juz ya. Surat Al-Baqarah selesai, ya, kita bisa bayangkan ya hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman itu mengatakan, aku jadi pengen keluar deh, aku nggak sanggup gitu ya, ingin membatalkan diri, tapi karena ya nggak enak sungkan gitu, ngikut aja. Padahal itu udah 2 juz itu, 2 juz setengah ya Al-Baqarah. Lanjut Ali Imran, lanjut surat An-Nisa itu ya, hanya berapa lembar baru ruku. Nah itu 1 rakaat. Nah jadi sholat tarawih Rasul itu cukup lama. Itu hari pertama. Besoknya lagi karena memang informasi dari mulut ke mulut ya, nggak kayak sekarang ya. Sekarang hitungan detik aja bisa tersebar. Nah dari mulut ke mulut akhirnya sahabat yang sholat berjamaah sholat Isya itu nggak pulang ke rumah. Jadi mereka nunggu Rasulullah. Rasul ternyata sholat lagi. Itu hari kedua. Lebih banyak. Hari ketiga mereka akhirnya yang ada tahu ya yang di masjid, akhirnya mereka tidak pulang ke rumah, mereka ikut sholat karena Rasulullah juga sholat pada hari ketiga tersebut. Nah hari keempat ternyata informasi sudah menyebar kemana-mana sampai luber itu ya, jamaahnya tuh luar masjid tuh banyak itu ingin sholat bersama Rasulullah. Ternyata Rasulullah ditunggu-tunggu di hari keempat ini tidak juga hadir ya, sampailah mereka tuh hampir aja nggak sahur ya. Akhirnya pada saat subuh ditanyakan kenapa nggak datang, kami semua udah banyak, udah nunggu engkau ya Rasulullah, sampai keluar jamaahnya sampai keluar masjid gitu, banyak banget. Apa kata Nabi? Saya khawatir nanti kalian mewajibkan sholat tarawih ini. Jadi aku nggak ingin umatku mewajibkan tarawih. Nah sejak itu nggak ada lagi jamaah tarawih. Sejak itu. Sampai di masa Abu Bakar juga tidak ada. Tapi para sahabat, artinya kalau Rasulullah kan memang qiyamul lail itu kan memang bagi beliau wajib ya. Para sahabat tetap melaksanakan qoma al-lail karena hadisnya tadi umum kan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ya. Barang siapa yang bangun salat di bulan Ramadan yaitu salat malamnya ya, maka mereka tetap salat. Nah, ketika di masa Umar bin Khattab itu melihat ya para muslimin itu nggak pulang ke rumah setelah sholat Isya, lanjut sholat tarawih ya, sholat malamnya, sholat qiyamul lailnya, itu langsung lanjut. Tapi yang Umar lihat, ini masjid penuh, sampai membanjiri sampai keluar masjid ya jamaahnya. Tapi sholatnya masing-masing, ya, tapi padat. Akhirnya Umar berinisiatif bahwa jamaah ini lebih baik, alangkah baiknya kalau umat ini disatukan oleh satu imam, maka diutuslah Ka'ab bin Ka'ab ya yang untuk mengimaminya ya. Nah, itu inilah sebaik-baiknya bid'ah, ya bid'ah hasanah ya. Nah, sejak itulah sholat tarawih berjamaah ya. Nah, kita ini amalan utama Ramadan itu adalah qiyamul lail ya. Lakukanlah qiyamul lail. Apakah dengan sholat tarawih atau sholat tahajud? Tahajud itu tentu disyaratkan tidur dulu. Jadi kalau memang tapi yang dilakukan sahabat itu apakah boleh dua-duanya? Boleh dua-duanya, tarawih juga
tahajud juga ya, qiyamul lail pada malam hari, tapi dengan syarat la witron fil lail. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Ya, jadi terserah apakah di tarawih. Yang penting ikut imam ya. Kalau memang ada imam melaksanakan sholat, ikutilah imam sampai selesai, maka dia bisa mendapatkan pahala sholat malam semalam suntuk, semalam penuh. Itu keutamaan orang yang mengikuti imam. Ketika dia selesai bersama imam, itu ditulis baginya sholat semalam penuh. Jadi malam itu ditulis sebagai sholat malam. Makanya rugi ya orang-orang yang ikut tarawih tapi tidak sampai selesai mengikuti imam. Ya tapi kan saya cuma 11 rakaat atau ada yang menyebutkan 13 rakaat, tapi kan itu imamnya 23 gitu ya. Ya terserah kalau memang mau 13 carilah imam yang 13 atau yang 11. Intinya adalah ikuti imam sampai selesai. Kalau yang 23 selesaikan karena nanti pahalanya nggak dapat ya. Tidak mendapatkan pahala semalam suntuk ya untuk ibadah qiyamul lailnya. Nah, jadi ini tadi saya ingin sampaikan juga jumlah rakaat tarawih ini di masa ketika Umar menjadikannya berjamaah itu diperhitungkan juga berapa ya jumlah rakaat, maka Umar menentukan 20 rakaat dengan 3 witir jadi 23. Dan itu panjang ayatnya 200. Panjang ayat 1 rakaatnya 200, bayangin gimana tuh ya. Ya karena memang ini mereka pahami ini adalah bagian dari ibadah-ibadah yang tidak mungkin diabaikan karena pahalanya luar biasa ya. Jadi ini sholat malam ya. Nah, orang-orang yang termasuk kesalahan itu yang tidak melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam atau tarawih. Itu sayang banget ya. Atau melaksanakan tarawih tapi tidak dengan khusyuk, tidak dengan tumakninah. Sholat tarawihnya sebanyak 23 rakaat selama 7 menit. Bagaimana kita bisa khusyuk? Nah ini ya, jadi ini yang termasuk kesalahan tidak atau mengabaikan amalan utama Ramadan, ya ini tarawih. Kemudian sedekah, misalnya memberi makan orang miskin, memberi hidangan berbuka bagi orang yang berpuasa dan lain-lain dan sebagainya. Ya kalau memberi hidangan berbuka bagi orang yang saum, orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi bagi yang berpuasa. Subhanallah. Ini luar biasa ya memberi buka ini. Nah Umar bin Khattab ada lucu juga nih kejadiannya. Ketika dia mendapatkan hadis Nabi ya bahwa pahala bagi orang yang memberikan sesuatu untuk berbuka orang yang berpuasa itu pahalanya dia dapatkan juga. Nah Umar ini lucu nih. Karena dia ini tidak memiliki apapun, nggak punya apa ya, artinya nggak punya hidangan, akhirnya tapi dia sangat ingin rakyatnya itu untuk berbuka atas hidangannya, akhirnya diundanglah seluruh penduduk Madinah datang ke Masjid Nabawi, Khalifah ingin mengundang berbuka, jadi iftar ya, berbuka tuh iftar ya. Nah akhirnya apa yang, wah ini asik nih makanan enak gitu ya kata rakyatnya. Ternyata apa yang dilakukan Umar karena dia nggak punya apa-apa. Dia minta dihidangkan di gelas minuman dari ada minuman. Jadi hanya memberikan minuman kepada penduduk Madinah. Akhirnya kan mereka berbuka hanya dengan minuman. Nah, penduduknya sih paham ya, Umar mau dapat pahala kita nih barangkali nih gitu. Nggak apa-apa, hanya minuman. Maka ini luar biasa ya. Walaupun hanya dengan seteguk air atau minuman. Ini kalau yang bepergian, ini kalau kita bicara pandemi kan agak sulit juga kita memberikan iftar on the road ya, karena memang tapi tergantung lah ya kondisinya. Itu alangkah baiknya kalau di mobil kita ada disiapkan minuman-minuman pada saat kita bepergian, misalnya di bulan Ramadan atau pada saat waktu berbuka kita berada di jalan misalnya ya, kita bisa berikan minuman tersebut kepada pengendara mobil untuk berbukanya. Itu pahalanya besar walaupun hanya dengan minuman. Jadi ini amalan utama Ramadan ya, sedekah, membaca dan tadabbur Al-Qur'an, itu tentu saja ya. Bahkan kalau memang memungkinkan, semoga Allah berikan kita kekuatan ya, bisa baca berlama-lama dan mentadabburkan Al-Quran. Ya mudah-mudahan bisa baca tafsirnya, supaya kita tahu apa yang dimaksudkan Allah dalam firman-Nya tersebut. Ya, membaca dan mentadabburkannya. Atau i'tikaf, ini i'tikaf wallahu alam, kalau masjidnya terbuka mungkin bisa ya untuk i'tikaf. Tapi bagi perempuan ya boleh i'tikaf di rumah ya, kalau memang memiliki kendala-kendala untuk pergi ke masjid. Kemudian menghidupkan Lailatul Qadar. Ini Lailatul Qadar ini adalah khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Artinya ketika kita beribadah di malam ini,
Misalnya kita dapat sholat 2 rakaat. Itu seperti kita sholat selama 84 tahun. Khairun min. Jadi lebih baik dari 1000 bulan. Itu kan kurang lebih 84 tahun ya. Jadi luar biasa kan kalau orang beramal soleh ini seperti tadi ya, sahabat yang mendahului orang sahabatnya yang mati syahid tadi, karena memang dia mengoptimalkan ibadahnya di bulan Ramadan sehingga jarak ibadahnya dengan temannya itu seperti sejauh langit dan bumi, lebih jauh dari langit dan bumi ya. Jadi jaraknya jauh karena dia betul-betul memanfaatkan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Ya, kalau kita lihat ya ulama-ulama dulu, Masya Allah, luar biasa ya. Kayak Imam Syafi'i itu sampai 60 kali khatam Quran, kan bingung juga kita 60 kali khatam Quran, satu hari 2 kali khatam. Ya gimana tuh ya? Ya itu karena mereka fokus gitu ya untuk beribadah ya. Jadi itu termasuk juga ketika Lailatul Qadar itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Berjaga-jaga di malam harinya dan seterusnya ya. Jadi ini amalan utama dan memperbanyak ibadah-ibadah lainnya, zikir atau apapun ya. Jadi inilah yang diharapkan ya supaya tidak terjadi kesalahan. Jadi tidak mengisi Ramadan dengan amal utama yang diisi dengan banyak tidur. Kalau hadis yang menyebutkan tidurnya orang yang saum itu ibadah tuh hadis dhaif, bukan dari Rasulullah itu. Itu hanya pembenaran aja ya. Jadi inilah amalan-amalan utama Ramadan. Mudah-mudahan kita tidak melakukan kesalahan ya. Semoga Allah berikan kita kekuatan, kesehatan dan sebagainya. Ini doa ketika sebagian sahabat ketika Ramadan datang ya. Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkan aku hingga sampai ke Ramadan, antarkanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Ini termasuk juga boleh didoakan ketika Ramadan telah menyongsong. Allahumma qad adallana syahru Ramadan wa hadar. Fasallimhu lana wasallimna lahu warzuqna siyamahu wa qiyamahu warzuqnal jidda wal ijtihad wal quwwata wan nasyab wa'idna fihi minal fitan. Ya Allah, bulan Ramadan telah menaungi kami dan telah hadir, serahkanlah dia kepada kami dan serahkanlah kami kepadanya. Karuniakan kami kesanggupan untuk berpuasa, untuk menegakkan malam-malamnya. Karuniakan kami kesungguhan, kekuatan, dan semangat, serta jauhkanlah kami dari fitnah di dalamnya. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah paparannya Ustazah Erni Amran sangat jelas. Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya di bulan Ramadan nanti. Ini sudah ada banyak pertanyaan, Ustazah. Afwan Bu Ambar, sepertinya Bu Ambar bicara, suaranya juga ngebas Bu, ada 2. Di Bu Ambar bicara juga suaranya 2, ngebas. Coba. Mungkin ada 2 perangkat, harus berjauhan itu kalau 2 perangkat. Ya, dicoba-coba Bu Ambar. Ya, sekarang gimana saja? Ya, sudah masih dikit. Ya, nggak apa-apa, dilanjut aja. Sebentar ini di sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ini dari Ibu Utari. Jelang berbuka waktu yang mustajab untuk berdoa, adakah tips untuk kaum ibu yang masih disibukkan menyiapkan makanan untuk berbuka? Bagaimana Ustazah? Iya, ibu ini tinggal mengkondisikan keluarga ya, mengkondisikannya bagaimana. Pertama, menyampaikan informasi bahwa berdoa sebelum berbuka itu luar biasa mustajab. Ayo doa semua, ada anak ajak doa, apa yang mereka inginkan, itu satu ya. Jadi mensosialisasikan kepada keluarga, supaya mereka tidak menuntut macam-macam, mana kolaknya, mana ininya, mana itunya gitu ya, itu satu. Yang kedua, kalaupun memang menyiapkan hidangan-hidangan, padahal kolak juga nggak sehat ya.
Nah, kalaupun ingin menyiapkan hidangan itu siapkan sebelumnya. Ya, misalnya kalau misalnya maghrib jam 6, itu paling tidak jam kurang 15 menit, jam 6 kurang 15 itu semuanya sudah rapi. Jadi ya 15 menit duduk di meja makan kan lumayan lama juga tuh berdoanya tuh. Ya paling tidak 10 menit lah. Duduk sambil berdoa atau baca doa apapun ya. Jadi semuanya siap. Kan nggak harus juga 1 jam 2 jam ya. Cukuplah paling sebelum berbuka tuh paling berapa sih? Ya paling lama 15 menit ya. Syukur kalau bisa setengah jam. Ya kita bisa berdoa ya, mengajak anak-anak semuanya saling berdoa ya, apa yang mereka harapkan, mereka inginkan, didetailkan satu-satu ya. Jadi itu bisa dilakukan. Itu tripnya. Jadi tips-tipsnya ya. Artinya siapkan sebelum berbuka. Dan kalau bisa, kalau memungkinkan ya, dan ini juga sunnah, makan besarnya jangan saat berbuka mestinya. Makan besarnya nanti habis sholat maghrib. Ya, kalau kita sekarang langsung nasi, langsung semua, waduh, jadi disibukkan dengan berbuka ya. Jadi kalau bisa sih jangan dulu makanan besar. Yang kecil-kecil dulu lah, yang kurma, nanti baru sholat dulu. Nanti setelah sholat maghrib, barulah kita siap dengan makanan besarnya. Begitu ya. Jadi kitalah yang mempersiapkannya. Itulah bagian dari planning program ya. Jadi disepakati bersama keluarga, sama bapaknya anak-anak. Kadang-kadang bapaknya anak-anak nih, anak mertua nih kadang-kadang agak lebih juga nih ya. Mintanya ini itu makan langsung ya. Dikasih tahu aja. Insya Allah bisa, insya Allah. Ya, kita mempersiapkan waktu walaupun hanya 10 menit atau 15 menit untuk berdoa, itu juga subhanallah udah bisa, udah biasa, bisa ya. Jadi itu bisa lah insya Allah ya, Bu Tari ya. Selanjutnya dari Bu Daliah, dalam menjalankan ibadah puasa kita memulainya dengan taubat, membersihkan hati. Tapi ketika mendapat hal-hal yang membuat kita emosi, marah-marah, tapi kemudian menyadari bagaimana nilai puasanya, Ustazah. Ya, kita hanya berharap kepada Allah agar Allah mengampuni kita ya. Kan ini udah terlanjur emosi kan, udah terlanjur marah-marah. Jadi pada saat emosi langsung istighfar aja deh. Dari keadaan berdiri, duduk, ya. Kalau enggak berwudhu dulu, sehingga kita bisa menahan emosi dan kita minta langsung pada Allah, istighfar langsung pada Allah dan minta ya Allah jangan sampai ya puasaku nggak ada nilainya ya, mintalah sama Allah. Karena saya nggak tahu itu urusan Allah ya. Sejauh mana Allah kan maha penerima taubat. Ya sejauh mana emosi kita kan kita nggak tahu ya. Kalau hanya sekedar naik pitam, marah gitu, belum sempat keluar kata-kata yang tidak baik, atau belum sempat action gitu ya, mudah-mudahan Allah memaafkan kita insya Allah. Ya mudah-mudahan deh dengan banyak-banyak istighfar lah ya Allah, atau minta doa ya Allah, berikan kesabaran, Allahumma ja'alni syakuran wa ja'alni saburan gitu ya. Jadikan aku hambamu yang bersyukur ya Allah, jadikan aku hambamu yang bersabar ya. Mudah-mudahan Allah terimalah nilai puasa kita insya Allah. Ya. Selanjutnya, Ustazah, izin bertanya tentang fikih darah wanita haid. Jika masih ada flek darah keluar padahal sudah bersuci, apakah sholat tetap dilakukan dan harus bersuci lagi? Berarti puasa Ramadan tetap dilanjutkan dan puasanya dihitung harus diganti di bulan lain? Iya, Mbak Lina gini, kita kan sudah pernah membahas ya darah wanita ya, jadi intinya gini, ketika kita sedang haid, kita tentu tahu siklusnya. Jadi ada bagaimana cara menentukan lamanya haid itu ada 2. Pertama berdasarkan kebiasaan, yang kedua berdasarkan warna darah kalau memang tidak punya kebiasaan tetap. Nah, kalau kita punya kebiasaan tetap, ya sudah kita berlandaskan kebiasaan tersebut. Misalnya 6 hari, kita udah biasanya 6 hari itu bersih. Hari ke-7 kita udah sholat. Biasanya seperti itu, 3 kali berturut-turut itu udah menjadi kebiasaan. Nah, ketika kita sudah melakukan itu di bulan Ramadan 6 hari kita nggak saum, tidak berpuasa. Hari ke-7-nya kita sudah mulai ya niat ya. Kita udah sholat, kita udah sahur, udah sholat subuh misalnya ya. Nah, pada saat sholat zuhur keluar flek ya. Ya biasanya sih nggak begini. Atau mungkin di hari-hari lain juga begitu seperti ini udah mandi, keluar lagi flek gitu ya. Itu tidak lagi dianggap sebagai darah haid ya. Maka yang kita lakukan apa? Bersihkan aja, itu dianggap sisa, tetap sholat, tetap berpuasa, tetap saum ya. Dan saumnya nggak perlu diganti di bulan yang lain, karena memang dia tidak haid. Ya, jadi tetap aja. Yang penting kita tahu kapan saat mandi bersihnya.
kapan kita selesai dari haidnya, itu yang penting kita tahu. Itu kalau punya kebiasaan tetap. Kalau tidak memiliki kebiasaan tetap, itu berdasarkan warna darah. Warna darah kan kita udah tahu ya, aswad yu'raf, baunya juga udah ya. Pertama flek, kemudian banyak, kemudian flek. Terakhir periksa, sudahkah keluar lendir putih atau bening? Udah, kalau udah keluar mandi deh. Sudah saya mandi, udah semua. Kadang-kadang kita beraktivitas keluar juga flek sedikit misalnya, itu tidak lagi dianggap sebagai darah haid. Ya, tapi itu najis ya, dibersihkan, puasanya tetap lanjut, sholatnya tetap dijalankan. Ya, nanti juga kan keluar lagi, itu kan hanya sisa. Begitu ya, Mbak Lina. Jelas ya, Bu Lina ya. Insya Allah udah jelas. Dan sebelum ke pertanyaan selanjutnya, dimohon ibu-ibu semua bisa mengisi form yang ada di chat. Jadi di situ silahkan ibu-ibu mengisi form yang ada di chat room. Ya, lanjut pertanyaan selanjutnya ya, Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Bagi wanita, mana yang lebih utama sholat tarawih di masjid atau di rumah? Begitu pula iktikaf untuk wanita. Mana yang lebih utama, ke masjid atau di rumah, Ustazah? Ya. Untuk menjawab mana yang lebih utama, itu tergantung kondisi kita. Tergantung kondisi kita. Artinya gini, ketika pertanyaan ini ditanyakan oleh ibu-ibu yang sudah usia 50 tahun ke atas, yang punya anak kecil lagi, yang ingin hidup akhir-akhir hidupnya dengan beribadah, tentu lebih baik di masjid. Ya, dia bisa lebih khusyuk ya. Tapi kan ada yang menyatakan hadis sebaik-baik tempat sholat wanita itu kan di rumah. Bahkan di rumahnya lebih baik di kamarnya. Tapi ada juga hadis, ingat juga ya hadis, la tamna'u amma Allah al-masajid. Jangan kalian larang hamba-hamba Allah yang perempuan sholat ke masjid atau sholat di masjid berjamaah. Artinya lihat kondisi kita. Jadi nggak bisa disamaratakan bagi semua wanita. Coba deh misalnya, wanita ini punya anak bayi. Terus bagaimana nih? Apakah kalau memang lebih utama sholat tarawih ke masjid, terus anaknya sama siapa? Nah tentu lebih utama dia di rumah. Dia bisa jaga anaknya, dia juga dapat sholat di rumah itu juga bagus untuk wanita. Mudah-mudahan pahalanya juga dapat pahala berjamaah ya. Walaupun di masjid juga nggak dilarang. Jadi ketika ditanyakan mana yang lebih utama, tergantung wanitanya dulu. Tergantung siapanya dulu yang akan sholat. Kalau dia punya suami dan suaminya, izin dulu sama suaminya, boleh nggak aku itikaf di masjid? Boleh nggak aku sholat di masjid? Izin dulu. Ya, walaupun Rasul mengatakan jangan dilarang ya. Dulu pernah Umar bin Khattab itu kan cemburuan tuh sama istrinya. Istrinya tuh pengen sekali sholat di masjid karena memang bersama Rasulullah. Siapa yang nggak pengen ya? Imamnya Rasulullah, Masya Allah. Sahabat-sahabat itu sholat berjamaah di masjid itu. Nah Umar ini kan cemburuan, istrinya cantik. Dia katakan, udah kamu sholat di rumah aja gitu. Ke subuh ya, terutama subuh itu kan masih sepi. Apa kata istrinya? Ih nggak boleh dilarang kali. Rasulullah mengatakan jangan dilarang wanita istri-istrimu sholat di masjid. Rasulullah jangan melarang, masa kamu ngelarang, katanya gitu ya. Udah pergi dia ke masjid. Nah Umar ini karena cemburu cari trik, cari cara. Bagaimana supaya istrinya itu nggak sholat di masjid. Akhirnya dia duluan pergi. Dia bersembunyi di balik tembok itu ya, di balik batu pada saat itu, nungguin istrinya lewat di jalan itu. Nah, ketika istrinya lewat, terus kemudian dia cowel pantatnya tuh. Terus kemudian dia sembunyi lagi. Ya, jadi seakan-akan ada pria usil yang sedang menggoda dia. Mendapatkan perlakuan seperti itu kan kaget ya, seorang sahabat tentu saja orang yang baik, orang yang luar biasa menjaga dirinya, kaget kan dia tuh dicowel-cowel gitu. Beliau balik lagi ke rumah, terus dia ya udah sholatnya di rumah. Nah setelah Umar kembali berjamaah dari masjid pulang ke rumah, terus istrinya ngomel-ngomel ya, dasar sekarang zaman ini orang ke masjid aja digodain itu nggak aman lagi gitu. Umar senyum aja, orang dia yang nyowel ya, karena dia cemburu istrinya sholat di masjid gitu. Nah, jadi ketika ditanya mana yang afdal, tergantung kondisi kita ya. Kalau yang punya suami, izin dulu sama suaminya, boleh nggak itikaf di masjid, boleh nggak sholat, bilang boleh, sama-sama aja, ayo itu bagus.
Nah, kalau yang udah tua, misalnya nggak ada tanggungan lagi, kan di masjid itu kan lebih khusyuk. Beda sama di rumah. Di rumah tuh bawaannya ngantuk gitu ya. Nah, jadi tergantung kondisi kita dan posisi kita. Begitu Allah a'lam bishawab. Berarti terkait terawih itu Ustazah, kalau di masjid yang terdekat, misalnya 23 rakaat, kita mau ambil 11 itu berarti kita tidak mendapatkan pahala yang sempurna ya Ustazah? Iya, nggak dapat pahala qiyamul lail semalam suntuk karena kita potong. Nggak apa-apa juga kali. 2-3 itu nggak apa-apa melatih kesabaran. Kita lihat ya, kayak misalnya mazhab Hambali di Saudi ya. Itu kan di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu sholatnya 23 rakaat loh. Itu nggak sebentar, lama loh, itu bisa 1 juz itu dalam satu. Kan ini kan melatih ketakwaan. Biasanya kalau melatih ketakwaan harus sabar-sabar dikit lah gitu ya, apalagi sholatnya lama, bacanya panjang kan. Nah, terus ada yang mengatakan itu imamnya kepanjangan tuh sholat tarawehnya, padahal yang sholat ibu-ibu udah tua-tua semua, bapak-bapak udah tua. Lah ini kan sholat sunnah. Sholat sunnah mah pilihan. Kalau nggak sanggup panjang-panjang ya nggak usah sholat dengan imam itu. Yang dilarang itu kalau sholat wajib, imamnya baca surat panjang-panjang. Nah itu nggak boleh. Imam harus lihat kondisi makmum. Ibu yang menyusui itu atau yang ada punya bayi nangis, dia harus percepat. Itu sholat wajib. Nah, sholat malam, sholat tarawih kan sholat sunnah, pilihan. Jangan disalahkan imamnya dong, gitu ya. Yang mau sholat panjang, ikut imam, cari imam yang panjang sholatnya. Kalau yang maunya pendek-pendek, ya silakan. Itu kan semuanya tergantung ketakwaan. Semakin tinggi tingkat ketakwaan seseorang, semakin dia merasakan nikmatnya sholat lama, gitu, sholat berpanjang-panjang. Begitu, Mbak. Ya, insya Allah nanti bisa mengkondisikan sesuai dengan aturan yang ada di masjid yang terdekat ya. Selanjutnya ini dari Bu Reni, Ustazah, kalau bukaan atau takjil yang kita beri tidak dimakan langsung saat berbuka, tapi belakangan, apakah kita masih mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa? Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Kita niatnya mau dia makan, mau dia konsumsi, mah dia nggak dimakan, disimpan sampai berbuka, sampai nanti ya. Nah, ya sudahlah, kita kan niatnya nyampe insya Allah ya. Jadi kalau sampai niat itu udah sampai. Adapun pahalanya mudah-mudahan Allah berikan sesuai dengan niat kita. Ya, ya sama kan kita juga lagi berbuka kan nggak dimakan dulu, antar aja deh di rumah gitu ya. Tergantung niat lah. Kita yang penting niat karena Allah, mudah-mudahan pahalanya dapat insya Allah. Berarti kalau misalnya nih Ustazah, kita kadang pas jaga bagi takjil di masjid, terus sisa banyak gitu, nanti terus kita salurkan ke tempat yang lain. Itu pahalanya berarti sama seperti memberi orang saat berbuka puasa atau enggak? Kan kita memberikannya setelah selesai sholat maghrib. Jadi begini ya Bu, kita kan niat memberikan itu untuk takjil ya, untuk takjil, untuk apa berbuka ya, untuk iftar ya, untuk takjil itu. Tapi masalahnya kan di luar prediksi ya, di luar perkiraan. Ternyata berlebih. Nah, kemudian kita kasih orang lain daripada mubazir kan, daripada tabzir. Nah, insya Allah niat udah nyampe. Niatnya itu yang penting, niatnya itu jangan sampai ada lupa. Niat untuk memberikan bukaan atau takjil buat orang itu niatnya udah nyampe insya Allah. Ya, walaupun pada dasarnya dimakan pada waktu sahur misalnya ya. Yang penting niat nyampe. Sama seperti kita mau bersodakoh pada orang atau berinfak ya. Kita beri infak pada orang itu untuk makannya. Ternyata dia belikan pulsa, dia belikan rokok, dia pakai buat yang tidak bermanfaat. Apakah infak kita, sodakoh kita tidak diterima? Semuanya kembali kepada niat. Insya Allah Allah terima niat kita, niat baik kita. Adapun orang itu mau dia pergunakan untuk apapun, nah itu bukanlah urusan kita. Nah, termasuk takjil tadi, yang banyak berlebih ternyata orang pada nggak makan karena udah punya, terus kita bagikan kepada orang lain. Kalau masih awet, ditunda untuk besok misalnya ya, untuk berbuka misalnya kan ada yang takjilnya itu paling air sama air mineral sama kurma misalkan ya, itu kan awet tuh, ya udah untuk besok lagi itu bisa juga disiasati ya. Intinya kembali kepada niat awal bagi yang berinfak. Allah akan membalas
pahalanya insya Allah sesuai dengan niat yang telah dimasukkan dari awalnya. Jadi jangan lupa niat. Kadang-kadang niat lupa loh. Buat takjil ya udah kita kasih aja uangnya, terserah. Pokoknya kita nggak mau tahu udah uang. Niatkan juga niat untuk takjil, mudah-mudahan semuanya tepat sasaran dan semuanya dapat. Jadi diniatkan itu, niat itu penting banget. Ya, mudah-mudahan pahalanya sesuai dengan niat yang telah diucapkan tersebut. Ya, amin. Jazakallah Ustazah. Pertanyaan selanjutnya dari bunyi Mas. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, bagaimana dengan flek yang muncul sebelum siklus? Flek muncul di hari pertama, kemudian stop, 4 hari berikutnya baru keluar lagi, dan seterusnya. Bagaimana dengan flek pertama itu? 4 hari kelamaan. Jangankan 4 hari ya, jarak 1 hari aja 24 jam. Misalnya keluar flek tadi jam 8 pagi. Sampai sekarang nggak keluar juga. Terus besok juga nggak keluarnya baru zuhur misalkan ya. Kan lebih dari 24 jam ya. Maka flek yang pertama itu bukanlah flek tanda darah haid masuk. Bukan. Itu hanya peringatan saja, ini warning nih, hati-hati entar lagi haid. Tapi itu termasuk flek biasa, artinya itu istihadoh ya dianggapnya, tetap sholat diabaikan saja. Karena masih lama tuh 4 hari berikutnya baru haid. Masa 4 hari nggak sholat gitu ya? Kecuali kalau dalam 1 hari 24 jam ya. Misalnya pagi jam 8, sore baru keluar. Maka flek pagi hari tadi dianggap sebagai mulaan haid. Begitu. Ya, sudah jelas ya begini Mas ya. Insya Allah sudah jelas. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Seli. Assalamualaikum Ustazah, apakah vaksinasi membatalkan puasa? Ya, ini masalah vaksinasi ini para ulama memang berbeda pendapat ya tentang suntik itu ya. Apakah batal? Suntik itu kan sendiri bisa nanti ditanyakan kepada ahli medis ya, tenaga medis. Itu kan ada 3, ada yang di kulit, ada yang urat ada di tulang dan segala macam. Nah, ini dilihat lagi vaksin ini. Kalau suntikan itu adalah infus misalnya, saya nggak bicara vaksin dulu ya, sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Misalnya infus misalnya. Kalau yang diinfus itu adalah vitamin atau suntikan itu adalah suntikan vitamin, maka itu membatalkan. Ya, jadi ini masalah khilafiyah memang. Ada pandangan ulama dari mazhab Syafi'i, apapun yang dimasukkan ke dalam tubuh batal katanya. Apapun. Bahkan ya dalam pandangan tersebut kita istinja saja, misalnya membersihkan vagina sampai tangan masuk ke dalam gitu ya. Ini mungkin bagi ibu-ibu yang yang sudah menikah kan suka membersihkan sampai ke dalam misalnya. Itu membatalkan. Atau misalnya membersihkan anus sampai ke dalam, atau kuping telinga tuh ngorek kuping itu ya sampai ke dalam. Artinya memasukkan sesuatu ke dalam tubuh ya, apakah ke dalam lubang-lubang atau suntikan, itu pandangan pertama mengatakan semuanya batal. Ya, termasuk itu ulama Syafi'iyah. Tapi pandangan yang lain mengatakan tidak batal kalau yang dimasukkan itu bukan di di mulut ya. Bahkan kalau di mulut itu kan ketahuan, apapun mungkin batu atau apa yang masuk ke sini itu batal ya. Bahkan asap aja kita hirup, orang rokok aja kan nggak makan, tapi kan makan asap. Nah, itu kan membatalkan. Nah, kecuali tadi pandangan yang menyebutkan tidak batal itu kalau itu bukan terkait dengan yang menyebabkan tubuh itu fit atau sehat ya, bukan vitamin atau apapun ya, termasuk vaksin, termasuk suntik KB misalnya ya, termasuk suntik antibiotik dan seterusnya, itu tidak batal. Jadi saya katakan sekali lagi, ini ulama beda pandangan. Nggak usah jauh-jauh deh. MUI pusat dengan MUI daerah itu kalau nggak salah Banten atau di satu daerah lah ya, saya tidak ingat daerahnya mana. Itu beda pandangannya. Kalau yang MUI pusat mengatakan vaksinasi COVID itu bukanlah isinya vitamin, itu hanya istilahnya vaksin ya, itu tidak membawa dampak apa-apa, itu tidak membatalkan puasa, maka boleh divaksin pada siang hari. Itu pusat ya, MUI pusat. Di daerah itu beda lagi, itu saya lupa deh ininya, saya baca keputusannya itu ya, itu mengatakan vaksinasi atau suntikan yang dilakukan pada siang hari membatalkan saum. Maka hendaknya hindari, kalau bisa dimobilisasi itu di malam hari gitu.
Nah, itu kan itu barangkali win-win solutionnya itu kali ya, untuk keluar dari masalah khilafiyah ini. Kalau memang tidak bisa diatur gitu ya, ya malam hari kalau memang memungkinkan. Kalau memang tidak memungkinkan ya itu penting dan memang harus ya mengambil fatwa MUI pusat, tidak batal kalau itu hanya sekedar vaksin ya, bukan vitamin atau hal-hal lainnya yang membuat menambah segar tubuh atau badan gitu. Begitu ya Mbak Sally, divaksin nih. Mungkin pertanyaan yang sama, mungkin seperti itu juga Ustazah, karena mungkin di bulan Ramadan nanti banyak yang terjadwal untuk vaksin. Jadi Iya, ini iya. sudah mewakili menjawab beberapa teman-teman Ustazah. Pertanyaan selanjutnya masih terkait dengan darah haid ini Ustazah. Ustazah tanya mengenai haid lagi kalau sudah keluar darah pada saat pipis tapi belum ada keluar atau ada di celana. Keluar di celananya ada jeda 1 atau 2 hari kemudian. Itu baru keluar darah haidnya. Tapi 2 hari sebelumnya cuma tanda. Bagaimana Ustazah? Ya, jadi yang dianggap haid itu adalah keluarnya sudah keluar dari vagina. Ya, jadi artinya sudah keluar dari vagina, sudah ngeplek di celana, udah kelihatan warnanya, itu baru dianggap. Kalau masih di dalam ya, apalagi keluar dengan pipis gitu, habis itu kan nggak keluar lagi, dianggap belum. Sama seperti najis yang lainnya, misalnya kan suka ada keputihan ya, kita misalnya sholat, terasa kayaknya basah gitu ya, tapi selama masih di dalam vagina itu belum batal sholatnya. Batalnya itu kalau sudah keluar, sudah ada ngeplek di celana dalam. Ya, jadi kalau hanya ini, apalagi di usia-usia ini ya, abaikan sajalah kalau keluar lewat pipis ya. Baru dianggap kalau sudah keluar di pakaian dalam, sudah keluar gitu ya. Itu baru dianggap haid gitu. Jadi memang masalah haid ini memang kita harus karena memang pas Ramadan tuh ingin memaksimalkan ibadah Ustazah. Jadi kalau ada keluar darah itu kayaknya ya terasa belum kurang ya bukannya nggak ikhlas cuman kok anggap aja istihadoh itu dianggap istihadoh. Kalau ibu itu nggak ada Bu Ambar itu berarti itu ya ibu nggak ada hal ini ya. tadi terkait yang kasus tadi itu ya, kalau misalnya dia belum keluar ke celana gitu ya, itu kan belum dianggap haid ya, padahal mungkin sebenarnya di dalam sudah ada tapi mungkin masih nempel masih lengket gitu ya, belum, darah itu masih lengket di dinding rahim belum keluar. Nah, kasus seperti ini bagaimana kalau hubungan suami istri, apakah itu sudah dosa atau bagaimana Ustazah? Ya, dianggapnya itu tadi karena belum keluar, masih ini kan tadi apalagi tadi 4 hari ya lamanya itu, atau 2 hari gitu ya, itu kan belum. Ya kalau belum haid berarti kan boleh hubungan suami istri. Jadi dalam kondisi istihadoh, bahkan sahabiat itu ya, sampai berdarah tuh 1 bulan tuh berdarah, jadi bingung nentuinnya kapan haidnya. Nah, Rasul mengatakan jadikan ija'alu sita atau sabah, jadi kan 6 atau 7 hari haid masa haidmu, kemudian kamu mandi dan kamu sholat kayak gitu. Nah, terus ulama membahas boleh nggak hubungan ketika istihadoh yang darah masih ngalir gitu ya. Mazhab Syafi'i mengatakan boleh karena kan dia sholat boleh, sementara yang lain nggak boleh. Ya itu kan masalah khilafiyah, tanya aja masalah ke dokter dah gitu. Ketika masih ada darah boleh nggak hubungan, kan ini kaitannya dengan kesehatan ya. Nah, jadi kalau dalam masalah ini boleh insya Allah. Ya, baik, Ustazah, jazakallah. Lanjut ya Ustazah, ini ada dari Ibu Nyimas. Mungkin udah dijawab tadi ya. Ustazah memberikan takjil untuk berbuka jika diganti dengan uang bagaimana? Gini, dikasih uangnya ke siapa? Kalau ke panitia, pasti panitia mengelolanya. Pasti jadinya juga kan makanan. Nah, sekarang kasih takjil untuk siapa? Langsung ke orang yang bersangkutan. Nah, sekarang orang yang bersangkutan kalau dikasih uang, gimana dia mau untuk takjilnya ya? Gitu ya. Kalau dikasih uang, misalnya ya, bukannya nggak boleh, boleh. Kalau dibelikan rokok gimana? Takjilnya rokok, masya Allah. Jadi kalau kepada uang kepada orang yang dituju ya, kepada orang yang nggak mampu itu untuk takjil sebaiknya dikasih makanan, ya langsung dimakan ya.
Takjil itu kan makanan yang pembuka sebenarnya, apakah walaupun tamr wahid, walaupun sebutir kurma, walaupun seteguk air gitu ya. Nah, kalau sekarang kan lebih dikasih apa? Ya, itu memang afdolnya takjil itu makanan bisa dikonsumsi, kecuali diberikan kepada panitia penyelenggara, dikasih uang itu nggak apa-apa karena mereka yang mengelola. Nah, itu nggak ada masalah ya. Yang masalahnya itu kalau langsung kepada orang yang bersangkutan dikasih uang. Dikasih uang kalau dia beliin buat takjil, kalau enggak gimana? Beli pulsa gitu ya. Nggak tercapai takjilnya itu ya. Artinya kalau alasannya kan yang penting niat. Kalau yang penting niat saya mau ngasih takjil, boleh itu bagus gitu ya. Kalau kita bisa melihat orangnya amanah, kita katakan ini buat takjil ya, buat buka ya. Nah, kalau dia amanah nggak apa-apa kasih uang. Tapi kalau orangnya nggak jelas gitu, wah dapat duit lumayan, dia nggak belikan takjil ya kita tahu sendiri kan. Jadi afdolnya memang tergantung ya. Kalau ada kepanitiaan itu lebih baik panitia aja, selain uang mereka yang ngelola ya. Kalau kita sendiri ya sebaiknya kita makanan langsung kita bagi-bagikan itu lebih baik. Begitu. Ya, memang sekarang banyak yang ininya ke uang ya Ustaz ya, tapi ada yang mengelola gitu, lebih baik begitu ya. Karena untuk mungkin kalau mau memberikan takjil sendiri, perorangan, belanja ini mungkin agak repot, jadi kita serahkan ke yang memang yang panitia yang ngurusin untuk pembagian takjil, gitu ya Ustazah ya. Ya panitia itu pahalanya besar juga tuh. Kalau panitia itu ada tenaganya, berarti dia sama dengan orang yang menyumbangkan uangnya gitu. Dapat juga pahalanya. Itu lebih baik. Ada yang ngelola. Sama seperti kita mengeluarkan zakat. Kenapa disarankan lewat amil zakat, lewat lembaga ziswaf gitu ya. Kenapa? Karena mereka lah yang mengelola, mereka yang membagi. Kalau kita serahkan kepada masing-masing orang, khawatirnya nanti zakat itu hanya bertumpu kepada satu orang saja. Kan orang pasti merasa kayaknya si fulan A itu kayaknya memang dia butuh, kayaknya udah kepada dia. Nah, semua orang beranggapan seperti itu. Akhirnya zakat menumpuk kepada satu orang. Tapi kalau dikelola itu kan lebih rata. Maka kalau dalam takjil ini baik banget ya kalau ada panitia yang luar biasa tuh. Kalau ada panitia yang mengelola, mendingan kita serahkan uang, kita kebagian pahala, mereka juga kebagian pahala dan bisa rata, insya Allah ya. Jadi begitu, lebih baik kepada kepanitiaan deh. Kecuali kalau kita di tetangga-tetangga nih, memang keluarga yang nggak mampu ya kita aja yang bikin sendiri, ngasih sendiri kan itu juga nggak banyak. Kalau panitia ngelola kan banyak, sampai ratusan ya, kita tetangga berapa orang lah. Bagus itu programnya itu ya, program takjil itu. Ya. Jadi mungkin bagi ibu-ibu yang mau ikut sekali lagi mengingatkan aja bagi ibu yang mau berinfak untuk takjil lewat Majelis Taklim Tazkiyah mungkin bisa ditransfer ke rekening yang ada pada flyer kajian. Selanjutnya Ustazah, ini amalan di bulan Ramadan bagi kami yang tiba datang haid, sedih nggak bisa puasa dan baca Quran. Apa amalan yang bisa dilakukan Ustazah? Ya. Bagi yang mendapatkan haid, itu jangan bersedih dan jangan berduka cita ya. Yang penting adalah ikhlas, ridho dengan takdir Allah. Jadi jangan mengeluh pas dapat haid, apalagi di 10 hari terakhir ya. Ya haid ya. Nah, itu namanya nggak ikhlas, nggak ridho. Kalau kita nggak ikhlas, nggak ridho, nanti pahala ibadah kita ketika kita tidak haid itu ya itu nggak nyampe. Padahal orang yang haid itu, karena ini adalah amrun kata Allah di libnati Adam, karena haid ini adalah fitrah yang telah menjadi ya fitrahnya perempuan dari keturunan Nabi Adam, ya memang mau nggak mau diterima. Kita ikhlas, kita ridho. Insya Allah amal ibadah kita pada saat kita sedang haid itu yang sunnah-sunnah itu akan ngalir terus. Maka biasakanlah ibadah-ibadah sunnah wa inqol. Ya. Jadi ahabul amal indallah adwamuha wa inqol. Amal ibadah yang dicintai Allah itu adalah yang rutin dilakukan walaupun sedikit. Nah, misalnya duhanya, kita haid nggak bisa duha. Pahala duha yang biasa kita lakukan, kita ngalir ke kita insya Allah. Tilawah Qur'annya, kemudian qiyamul lailnya, apalagi ya yang tidak boleh ketika lagi haid itu ya, itu akan ngalir. Jadi pada saat kita di bulan suci Ramadan, pertama adalah ikhlas dan ridho. Itu kita harus hadirkan. Bahkan sangat baik para ulama menyampaikan ya, ketika wanita haid itu mendengarkan azan misalnya,
azan zuhur misalnya, kemudian berdoa, ya Allah, mestinya aku ini sholat zuhur ketika aku tidak haid, tapi karena engkau berikan aku haid, ini adalah takdirmu, maka jangan engkau putuskan pahalanya untukku, walaupun aku tidak melakukan sholat zuhur. Nah itu, jadi dengan doa dan niat seperti ini, insya Allah amal-amal yang biasa kita lakukan akan ngalir terus pahalanya. Nah, bukan berarti tidak ada lagi amalan yang tidak bisa kita lakukan selain itu. Ya kalau tadi baca Quran kan hilafiyah para ulama ya, boleh atau tidaknya itu semua masing-masing punya hujah. Kalau kita ingin selamat, ingin keluar dari hilafiyah, bisa aja kita mendengarkan murattal Quran yang dibaca oleh masyayikh ya. Kita bisa simak ya, atau pokoknya kita bisa mendengarkan ya bacaan tersebut, itu juga bagian dari amal soleh. Belum lagi zikir, doa, belum lagi amal sosial ya. Amal ibadah itu kan tidak hanya amal ibadah mahdoh aja, ada amal sosial, membantu orang. Bahkan ketika kita keluar rumah membantu kebutuhan saudara kita yang membutuhkan, itu lebih baik daripada iktikaf sebulan di Masjid Nabi, itu kata Nabi loh. Makanya orang-orang yang menyebarkan membagi zakat fitri ya di bulan akhir-akhir Ramadan kan mungkin ada yang bertanya-tanya, ya nggak bisa itikaf dong ya. Ya justru mereka tuh pahalanya besar karena dia menunaikan tugasnya amal soleh kan, itu membagikan zakat fitri, itu zakat fitrah maksudnya. Nah itu pahalanya besar. Maka bagi yang sedang haid itu banyak aja amal sosial, bantu tuh yang mau takjil, mau apa tuh luar biasa pahalanya itu. Ya jadi itu banyak amal yang bisa kita lakukan. Di samping juga adalah zikir ya dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Intinya pahala nggak akan tertolak ya, pahala pasti mengalir. Apalagi di 10 hari terakhir. Malamnya orang-orang iktikaf untuk menunggu Lailatul Qadar, kita jangan tidur. Kan haid, ngapain pula bangun malam? Justru kita juga menunggu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu untuk semua yang berjaga-jaga, termasuk yang sedang haid. Tapi lagi berjaga-jaga, apa yang dia lakukan? Ya banyak. Bisa mendengarkan murattal, berdoa, berzikir, pokoknya jangan tidur aja. Kalau tidur rugi, gitu ya. Nah itulah yang bisa kita lakukan ketika haid, insya Allah. Ya, mudah-mudahan bisa sudah terjawab, jadinya nanti di bulan Ramadan meskipun lagi haid masih bisa menjalankan ibadah untuk bisa mendapatkan pahala. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Ustazah karena waktu ya, dari Ibu Ingrid Damarate, Ustazah, untuk penyaluran zakat, kalau kita punya saudara yang susah atau miskin, apa tetap utama disalurkan ke badan amil zakat? Begini, ini pengecualian ya. Kalau kita memiliki saudara yang berhak, yang lebih berhak lagi, yang tidak terjangkau ke dalam amil zakat yang ada, kan tidak semua amil zakat itu menyentuh wilayah-wilayah yang sampai terpencil gitu ya. Mungkin nggak semuanya dapat akses ya, karena juga lembaga amil zakat kan terbatas juga ya, penyalurannya, dananya yang dapat juga terbatas. Nah, itu bisa kita lakukan, kita salurkan kepada saudara kita atau kerabat kita ya. Paling tidak 50-50 aja deh, bagi-bagi. Ya, bagi ke keluarga juga dan ke amil zakat juga. Jadi ada hak juga untuk orang lain, ada juga hak untuk kerabat-kerabat kita. Kitalah yang lebih tahu ya. Tidak semuanya kepada kerabat, tapi juga ada untuk yang lain. Ya, jadi apalagi kalau pakai target ya, kan suka ada target tuh harus mampu sekian ya, tentu kita akan mudah-mudahan bisa bisa lebih dari itu, bisa mencapai targetnya lah ya. Tapi kerabat jangan dilupakan, itu adalah anggota keluarga kita yang berhak mendapatkan perhatian dari kita, begitu. Ya, udah jelas Bu ya. Ini satu lagi Ustazah dari Ibu Nur Mulia. Ustazah lagi haid, bolehkah pegang Al-Quran? Kita baca terjemahnya saja. Ulama memang berbeda pandangan ya. Saya kalau menyebutkan satu-satu pandangannya itu ada yang ekstrim, nggak boleh sama sekali, baca juga nggak boleh, itu ekstrim ya. Memang ada sebagian mazhab Syafi'iyah begitu. Tapi ada yang lain mengatakan selama masih ada huruf-huruf ajamnya, huruf-huruf bukan Quran, ya mungkin itu terjemahan. Jadi baca terjemah itu masih sebagian mengatakan itu boleh. Ya, kalau saya melihat di sini apa? Al-khuruj minal khilaf amrun mubah. Keluar dari masa khilafiyah itu sangat baik. Ya, caranya ya jangan lewat mushaf lah. Sekarang kan banyak program-program di handphone juga ada program Quran terjemahan. Kita bisa baca terjemahannya, nggak perlu megang Quran kan? Lebih amannya seperti itu. Ya, jadi terhindar dari memegang
mushaf, kalau itu dikategorikan mushaf ya. Walaupun mushaf itu adalah Al-Quran semuanya, nggak ada terjemahannya. Tapi kan banyak Al-Qurannya, lebih banyak ya. Jadi lebih aman, lebih baik pakai yang lain. Ini untuk menghormati ya, bukan hal yang lainnya, memuliakan wahyu Allah. Bahkan kalau ulama dulu itu saking memuliakannya itu ya, Al-Quran tuh nggak mau ditaruh di sembarang tempat. Al-Quran itu harus lebih tinggi dari tempat-tempat yang lain. Ini karena memuliakan, ini bagian dari adab sebenarnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Udah jelas ya Bu Nur Mulia ya. Ustazah, karena ini waktunya sudah sama-sama Ibu, karena waktunya sudah lewat dari 17.30. Sesi untuk tanya jawab kita tutup, dan insya Allah memang pertanyaan banyak sekali dan kita semakin tahu, semakin paham apa yang dilakukan nanti di bulan Ramadan. Jadi sebelum acara ditutup, kami mohon Ustazah untuk memimpin doa. Iya. Kita tutup ya. Kita baca istighfar dulu 3 kali ya. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi wa sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'uha biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al fa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablaghu ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma la tamna'anna bidzunubina nasraka fansurna wansurna da'watana wa jama'atana wa hizbana wansurna qiyadatana nasran mubinan azizan ya rabbal alamin ya khairan nasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan Ustazah. Alhamdulillah acara pada sore hari ini telah selesai, dan alhamdulillah partisipan pada sore hari ini melebihi dari 130 Ustazah. Dan juga peserta kajian hari ini ada yang dari Balikpapan, ada dari Bengkulu, ada yang dari Cilegon, jadi tidak hanya dari Jakarta. Masya Allah. Alhamdulillah ibu-ibu semua, acara kajian pada sore hari ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustazah Herini Amran bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya, dan kehadiran ibu-ibu semua bisa menambah catatan amal baik kita nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan juga nih sebelumnya ada yang dari Palembang juga Ustazah. Desi, terima kasih Bu Desi. Saya mewakili teman-teman dari Tazkiyah, mohon maaf apabila selama kajian ada kesalahan, ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan jazakumullah khairan kepada semua yang hadir.
Jazakillah khairan katsira kepada Ustazah Herlina Amran. Jazakillah khairan kepada Ustazah Ambar yang selalu membimbing kami sehingga acara kajian bisa terlaksana selama ini. Nah, demikian, marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanaka wahumma wa bihamdika, astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti di bulan Juni, insya Allah. Pamit ya, assalamualaikum. Ya, ada foto sesi nggak? Ada sesi foto nggak nih, panitia? Sudah difoto kali. Waalaikumsalam. Sudah difoto ya, iya, masya Allah. Ya, jazakumullah khairan, Ustazah Herlina Amran, juga seluruh peserta. Insya Allah kita nanti bertemu lagi di bulan Juni, insya Allah, ba'da Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan berkah usia dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena tazkiyah yang mengundang, maka room ini saya tutup ya, ibu-ibu. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah dan panitia. Sama.